Selamat siang, teman-teman. Karena sudah jam 1, sekiranya acara bisa kita mulai. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita baca dulu ketentuan acara dari acara ini sendiri. Yang pertama adalah, selama webinar berlangsung, semua peserta menonaktifkan atau mute mikrofon dan video masing-masing. Yang kedua, selama penyampaian materi, peserta dilarang chat di room chat Zoom. Di luar sesi itu diperbolehkan. Kendala atau hal lain dapat disampaikan via grup WhatsApp. Yang ketiga, diharapkan untuk menjaga ketertiban bersama selama acara berlangsung agar tidak mengganggu semua pihak. Yang keempat, diharapkan bagi peserta yang ingin bertanya dapat menulis pertanyaan melalui pesan atau chat meeting selama sesi tanya-jawab berlangsung dengan format nama_pertanyaan. Karena keterbatasan waktu, pertanyaan hanya akan dijawab sebagian oleh narasumber. Yang kelima, pertanyaan akan dipilih secara acak oleh panitia. Peserta yang terpilih diperbolehkan untuk menyalakan fitur kamera dan mikrofon untuk penyampaian pertanyaannya secara langsung. Yang keenam, pada sesi foto bersama, semua peserta diharuskan menyalakan kamera kecuali yang berhalangan. 7. Peserta diharapkan dapat menggunakan virtual background yang diberikan melalui grup WhatsApp. 8. Bagi peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, diharapkan untuk mengisi link presensi yang kehadiran yang akan diberikan di sesi akhir acara. Link akan dibuka sampai tanggal 5 Juni 2021 pukul 23.59. Dan yang terakhir adalah panitia menyediakan e-sertifikat yang akan diberikan pada peserta yang telah mendaftar dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan profil melalui aplikasi Zoom. E-sertifikat akan dikirimkan melalui grup WhatsApp webinar paling lambat H+10 sejak acara berlangsung. Akan dari grup setelah acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan terima kasih bagi para saudara yang telah hadir pada hari ini untuk mendatangi acara Profil 2021 ini. Sebelum kita memulai sesi kita, saya ingin terlebih dahulu memberikan sapaan kepada Dr. Renat Yasman, SSI MSc, selaku Ketua Departemen Biologi, narasumber kita hari ini, yaitu Kak Dharma Rivaldo Husaini, dan juga para audiens sekalian. Selayaknya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita telah diberi kesempatan pada hari ini untuk berkumpul dan melaksanakan acara Profil 2021 ini. Di sini, saya Leon Tristan sebagai MC pada acara hari ini akan menemani Anda para audiens dan juga menjadi penghubung antara audiens dan narasumber. Mungkin para audiens suka bertanya-tanya ya, apa itu Profil? Profil itu sendiri adalah acara tahunan diselenggarakan oleh Departemen PNK HMD Biologi FMIPA UI dan merupakan acara talk show yang membahas tentang pengembangan soft skill atau kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan baik di dunia kerja maupun kehidupan secara general. Namun, walaupun garis besar dari Profil sendiri tidak akan melenceng jauh dari soft skill, tentu saja tiap tahun tema yang diangkat akan berbeda-beda dong. Tema tahun ini sendiri adalah Becoming a Confident Public Speaker. Tema ini diangkat mengingat pentingnya kemampuan public speaking dewasa ini, sehingga kita bisa dibilang tema ini cukup cocok untuk menjadi topik sebuah talk show. Nah, sebelum kita mulai acaranya, saya akan membacakan sesi-sesi acara. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC atau saya sendiri, yang disambut dan sambutan PO Profil. Setelahnya, Ketua HMD Biologi juga akan memberikan sambutan dan juga Ketua Departemen Biologi. Kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama, pembacaan CV pemateri, dan sesi utama yaitu sesi materi tentang prinsip dan dasar presentasi dan cara-cara menyampaikan presentasi. Kemudian dilanjutkan dengan sesi mini games, sesi tanya jawab dan registrasi, dan kemudian penyerahan sertifikat pemateri dan juga penutupan. Nah, berikutnya saya ingin mempersilakan PO dari Profil ini sendiri, yaitu Akris, untuk memberikan sambutan. Akris, dipersilakan. Baik, terima kasih Leon untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Renat Yasman, MSI MSc, selaku Ketua Departemen Biologi FMIPA UI, yang saya hormati Kak Arkan Askarila Hidayat, selaku Ketua Departemen Biologi FMIPA UI 2021, yang saya hormati Kak Dharma Rivaldo Husaini, selaku pembicara Profil 2021, serta seluruh peserta Profil yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk menyelenggarakan acara Profil tanpa halangan suatu apapun. Seperti yang telah disinggung oleh MC tadi, bahwa
Profil merupakan acara tahunan yang dilaksanakan oleh pun tema profil kita pada siang hari ini adalah Being Confident Compelling Speaker. Mengapa kita memilih tema ini? Karena kami merasa bahwa generasi muda, karena kita sebagai mahasiswa yang merupakan penyambung lidah antara masyarakat dan pemerintah harus memiliki kecakapan public speaking yang baik. Tidak hanya itu, sebagai mahasiswa, kita juga harus memiliki kecakapan komunikasi yang baik, baik itu kepada dosen, kepada masyarakat, kepada sesama teman, maupun berguna banget nih untuk kehidupan sehari-hari nantinya. Sehingga demikian diharapkan dengan adanya profil ini, kita dapat termotivasi untuk menggali kemampuan public speaking kita. Dan saya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir. Semoga para peserta yang hadir dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentunya berguna bagi kehidupan sehari-hari nantinya. Dan juga terima kasih kepada para panitia yang telah menyukseskan acara ini. Semoga acara ini dapat berlangsung secara lancar hingga akhir acara. Sekian sambutan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Akris. Berikutnya adalah sambutan dari Kak Arkan Askarila selaku Ketua HMD Biologi FMIPA UI. Silakan Kak Arkan. Oke. Halo teman-teman semuanya. Oh, sebentar. Kamera kembali. Oke. Selamat siang juga Bapak Yasman dan Kak Faldo. Di siang yang baik ini, alangkah baiknya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat hadir atas nikmatnya, yaitu nikmat untuk menuntut ilmu. Akhirnya kita dapat dan mau hadir pada acara kali ini. Tadi udah disinggung ya sama Leon dan Akris bahwa profil itu merupakan program pelatihan soft skill yang diadakan rutin tiap tahunnya oleh HMD Biologi. Nah, acara ini sebenarnya berbentuk seminar karena sekarang pandemi jadi webinar dan diadakan oleh Departemen Pendidikan dan Keilmuan HMD Biologi. Nah, acara ini sendiri diadakan kembali tahun ini untuk menyelesaikan misi ketiga HMD Biologi 2021, yaitu meningkatkan soft skill mahasiswa. Walaupun acara ini dibuka untuk umum, jadi nggak menuntut hanya mahasiswa yang ditingkatkan soft skill-nya. Soft skill sendiri itu apa ya? Merupakan kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang untuk menunjang kehidupan sosialnya. Nah, kehidupan sosial ini termasuk kuliah dan karir tentunya. Nah, dan salah satu dari soft skill yang paling umum digunakan itu adalah berbicara. Nah, dari pengertian itu, kalau menurut saya, setiap orang itu punya kemampuan soft skill. Nah, yang adanya adalah orang yang kurang berlatih untuk meningkatkan soft skill tersebut. Nah, dengan adanya profil ini, saya berharap kita semua bisa belajar bareng nih sama Kak Faldo juga untuk menjadi pembicara yang lebih baik. Selanjutnya saya cuma mau bilang terima kasih kepada panitia yang udah mau ngejalanin acara ini. Sama terima kasih semua ke teman-teman yang udah mau datang dan menjadi lebih baik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Kak Arkan. Dan yang terakhir adalah sambutan dari Dr. Renat Yasman, SSI MSc, atau yang kerap disapa sebagai Pak Yasman, selaku Ketua Departemen Biologi FMIPA UI. Silakan Pak Yasman. Baik, terima kasih Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, Faldo. Welcome back Faldo ya, terima kasih udah mau dihubungi oleh adik-adik kelasnya. Terus kemudian mau membantu mereka dalam hal sharing bagaimana sebenarnya, terus kemudian menciptakan situasi sebagaimana yang menjadi tema seminar daring ini ya, Becoming a Confident Compelling Speakers. Saya ingat
Valdo ini adalah mahasiswa biologi terakhir, karena sampai sekarang belum ada lagi yang menerima penghargaan mahasiswa berprestasi untuk bidang sosial budaya kalau tidak salah. Dan selebihnya terus kemudian kita belum pernah lagi nih. Arkan mohon nanti dibantu ya Arkan, mungkin kita harus ketemu HMD maupun ya mahasiswa biologi pada umumnya, karena saya ingat betul tahun 2017 dan tahun 2018 saya sedikit sesumbar waktu itu, dan mungkin karenanya terus kemudian menjadi kualat gitu lah kalau bahasa gaulnya. Karena apa? Karena di tahun itu kita Departemen Biologi khususnya dan MIPA pada umumnya sangat bangga sekali. Karena apa? Karena Mapresma, jadi mahasiswa berprestasi utama UI, itu wakilnya dari MIPA. Dan lebih khusus lagi wakilnya dari Departemen Biologi. Sepanjang sejarah MIPA, 60 tahun, baru kali ini ada mahasiswa berprestasi utama yang wakilnya itu dari biologi dan dari MIPA. Selebihnya belum pernah. Di tahun berikutnya 2018 ada Dita, itu Odi 2014 ya, angkatan 2014. Terus kemudian Dita yang terus kemudian juga menjadi mahasiswa berprestasi utama tingkat MIPA, tapi terus kemudian di UI-nya gagal untuk masuk 3 besar. Dan itu kemudian saya sampaikan ke HMD dan mahasiswa Departemen Biologi. Saya katakan, terus terang saya melihat waktu itu Dita, wakil biologi, memang agak kurang prestasinya dibandingkan dengan Odi. Namun demikian, tetap saja kita dari Departemen Biologi menjadi pemenangnya, yaitu Mapres utama. Dan saya cukup surprise sebenarnya. Dan waktu itu saya sudah membuat strategi, saya katakan ke Ketua HMD pada saat itu, saya katakan saya mau semua mahasiswa Departemen Biologi berprestasi di semua lini. Jadi yang hobinya Olimpiade, ya buktikan kalian mampu menjadi juara di sana dan memiliki prestasi di sana. Yang senang seni dan budaya berprestasi di bidang itu. Yang senang olahraga berprestasi. Bahkan yang senang kerohanian sekalipun, waktu itu saya ambil contoh angkatan 2004, Sari kalau nggak salah itu, dia pernah juara Olimpiade MTQ, Musabaqatul Quran, dalam hal bukan membaca Al-Qurannya, tapi dalam hal membuat esai ilmu pengetahuan, terutama sains yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi saya waktu itu saya katakan semua mahasiswa biologi harus punya prestasi, apapun itu. Silakan masing-masing passion-nya di mana. Dan saya membayangkan, saya katakan waktu itu, mahasiswa-mahasiswa MIPA itu akan frustasi dengan mahasiswa biologi. Karena apa? Karena mereka nggak punya kans untuk menjadi Mapresma tingkat fakultas. Di tahun berikutnya 2019 terus kemudian kualat. Kita nggak bisa masuk waktu itu dari matematik, tahun berikutnya lagi dari matematik, dan tahun ini pun dari matematik. Nah, saya harapkan dengan adanya Valdo nih balik ke kita mengisi materi ini, walaupun beda-beda ya. Saya nggak mengharapkan sebenarnya semuanya ikut Mapresma, mahasiswa berprestasi utama, tapi paling tidak dengan adanya Valdo di sini, ya ikutilah jejak dia. Karena sebagaimana yang saya harapkan, apapun passion kalian, kalian terus kemudian berprestasi di bidang itu. Kalian senangnya BSO, ya oke BSO, jangan hanya jalan, tapi terus kemudian berprestasi dengan cara apa? Bikin paper, masukin ke seminar,
kemudian jadi artikel, itu juga merupakan prestasi buat kalian. Jadi saya harapkan nanti Valdo bisa men-share selain topik yang khusus disediakan yang sekarang, tapi juga menggugah semangat mahasiswa Departemen Biologi nih. Ayo kemudian kita berprestasi kembali, tidak hanya di bidang Mapresma, karena ada juga Mapres bidang kategori, olahraga, seni, entrepreneur, dan seterusnya. Dan mudah-mudahan dengan acara ini, tahun depan insya Allah kita kembali berjaya di FMIPA, dan kalau bisa, ya tadi, sebagaimana saya katakan, mahasiswa lain dari prodi yang lain frustasi. Karena apa? Karena mahasiswa biologi betul-betul mempersiapkan dirinya untuk berprestasi di semua bidang. Dan mudah-mudahan sih akan ada lagi mahasiswa yang membanggakan kita menjadi perwakilan MIPA, terus kemudian menjadi perwakilan UI, dan terus kemudian menjadi juara 2 tingkat nasional. Mungkin itu terlalu panjang saya kalau dikasih kesempatan. Ini tumben mungkin saya nggak ngelihat WA atau ngelihat chatnya ya. Biasanya sudah ada panitia yang mengingatkan, Pak, waktunya habis. Tapi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kalian semua. Mudah-mudahan acara ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya buat kalian. Terima kasih kepada Akris dan tentunya semua panitia yang sudah mempersiapkan acara ini. Dan tentunya kita semua berharap acaranya bisa berlangsung dengan lancar dan tentunya membawa manfaat buat kita semua. Jangan hanya berhenti sampai di pengetahuannya saja, tapi tolong itu diaplikasikan, karena ya ini saya nitip ke Arkan nih, Ketua HMD. Kita harus bersemangat kembali merebut tadi tradisi Departemen Biologi menjadi wakil di segala lini ya, apapun itu di segala bidangnya, kita mampu berkompetitif atau berkompetisi dengan yang lain dan menjadikan kita yang terbaik. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan saya mohon maaf tidak bisa ikut secara keseluruhan karena setiap Sabtu nih departemen mengadakan rapat rutin untuk mempersiapkan dokumen SAR ASIN akreditasi internasional, dan kebetulan jamnya sama, jam 1. Makanya tadi saya membuka acara ini dulu, saya katakan, jadi saya izin gabung ke rapatnya itu agak telat. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk semua yang mengikuti acara ini, dan terutama ke pemateri, itu Valdo, saya ucapkan terima kasih semuanya dan selamat mengikuti acara seminar daring pada hari ini. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikan lagi ke Leo. Terima kasih Pak Yasman. Mohon maaf Pak, kalau bisa tolong jangan lift dulu ya, soalnya ada acara iya, foto benar. bersama. Foto bersama ya, tetap Ya. tepat juga tuh. Ya oke, silakan. Ya, baiklah. Terima kasih Pak Yasman. Karena kita sudah melewati semua sambutan, maka kita dapat melanjutkan ke sesi berikutnya. Namun, sebelum itu, ada baiknya kita mengabadikan momen kebersamaan ini dengan cara foto bersama, seperti yang tadi saya bilang. Untuk seluruh peserta, saya persilakan untuk menyalakan kamera, dan selanjutnya saya persilakan pihak dokumentasi untuk memandu sesi ini. Silakan. Baik, kepada seluruh peserta diharapkan untuk menyalakan kameranya. Baik, masih saya tunggu. Ini ada 7 slide, saya akan mengambil foto dari slide pertama dulu, jadi senyumnya ditahan ya, karena kita nggak tahu ada di slide berapa. Saya mulai dari slide 1, 3, 2, 1. Slide 2, 3, 2, 1. Slide 3, 2, 1.
Slide 4, 3, 2, 1. Slide 5, 3, 2, 1. Slide 6, 3, 2, 1. Slide terakhir, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baiklah, terima kasih dari pihak dokumentasi dan juga terima kasih Pak Yasman atas waktunya. Terima kasih karena sudah memandu sesi foto bersama ini. Sekarang kita akan memulai sesi yang pertama kita, yaitu pembacaan CV dari narasumber kita hari ini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal narasumber kita hari ini, yaitu Kak Dharma Rivaldo Husaini, atau yang akrab disapa sebagai Kak Valdo. Yang pertama bisa dilihat nih, Kak Valdo lahir pada Jakarta, tanggal 11 Juli 1998. Kak Valdo pernah bersekolah di SMA Negeri 106 Jakarta dari tahun 2013 sampai 2016. Kemudian dilanjutkan dari pendidikan formalnya 2016 sampai 2020 di Universitas Indonesia, Departemen Biologi, dan lulus dengan IPK 3,16. Kak Valdo juga memiliki kontak WhatsApp dan medsos yang dapat dilihat di sini. Berikutnya adalah pengalaman organisasi dari Kak Valdo. Kak Valdo pernah menjadi Humas Duta Bahasa DKI Jakarta dan juga Humas Special Interest Group in Marine Biology UI atau Sigma BUI, dan juga banyak lagi di sini. Pengalaman kerja Kak Valdo sendiri adalah September 2019 menjadi Information Center Indonesia International Book Fair atau IIBF, Februari sampai Mei 2020 Market Control Oppo Indonesia, dan Maret 2021 sampai sekarang Business Development Analyst Shopee Indonesia. Selain itu, Kak Valdo juga memiliki penghargaan-penghargaan yang tidak kalah keren loh. Penghargaannya di sini dapat dilihat narasumber atau pemateri webinar nasional Indonesia Youth Virtual Fest, pentingnya gerakan literasi bagi generasi milenial, Youth Millennials Institute, dan juga menjadi narasumber atau pemateri webinar nasional literasi digital Millennials Fact Checker in Digital Era dari batadulu.com, dan juga yang bisa dilihat lain di sini. Memang keren banget ya Kak Valdo ini, banyak pengalaman dan penghargaannya. Nah, karena kita sudah selesai membacakan CV dari pembicara hari ini, mari kita lanjutkan ke sesi utama kita, yaitu materi kita hari ini. Halo Kak Valdo. Halo, selamat siang semuanya. Kedengeran ya suaranya? Kedengaran Kak, kedengaran. Oke. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah, baik. Kamu gimana, baik? Baik Kak, puji Tuhan. Oh iya Kak, kalau boleh tahu nih, selain jadi pembicara di Profil ini, kira-kira belakangan ini Kakak ada kesibukan apa lagi ya Kak? Kalau seandainya kesibukan, sebenarnya aku sibuknya sekarang kerja aja sih. Misalkan sekarang aku juga udah jadi karyawan gitu kan, sudah kerja. Kesibukannya kerja. Cuman di tengah kesibukan kerja gitu ya, kalau Sabtu Minggu atau aku ada waktu kosong, biasanya aku menyempatkan diri nih untuk kayak gini, kayak sharing-sharing pengalaman sama anak muda. Karena aku senang banget. Karena aku tuh bukan tipikal orang yang kalau dapat ilmu di-keep sendiri aja. Karena aku mendapatkan semua apa yang ada di diri aku saat itu secara gratis gitu kan. Kayak pemerintah udah mengasih kesempatan aku melalui Kemendikbud, mengikuti banyak kegiatan dan segala macam. Maksud aku tuh kayak sayang banget ilmu yang udah aku dapetin dari Indonesia ini, dari pemerintah itu nggak aku sampaikan lagi nih ke generasi muda. Maka itu aku sangat meluangkan waktu banget ketika memang ada kegiatan-kegiatan yang memang mengundang aku untuk menjadi pembicara, pasti aku sampaikan kayak gitu. Jadi paling itu sih, apa ngisi-ngisi kegiatan-kegiatan acara aja, jadi pemateri dan juga kerja aja sih. Gitu. Keren. Hebat dah, gak waktu banyak itu. Kita masih mahasiswa mah, lapak sedikit juga tumbang. Baiklah, mungkin kita mulai aja ya acaranya ya Kak. Oke. Ini kan konsepnya kayak talk show gitu nih Kak. Jadi Ya, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol santai aja dulu kita. Oh ya, saya penasaran nih Kak. Kira-kira menurut Kakak aja nih, skill apa aja sih yang biasanya digunakan di dunia kerja, dan juga termasuk nggak public speaking ke dalam skill-skill itu? Oke. Kalau kita bahas tentang dunia kerja itu lebih luas lagi, karena saingan kita bukan hanya dari jurusan kita aja, tapi banyak banget dari jurusan-jurusan lain. Kayak let's say dari anak jurusan komunikasi, bahasa, teknik pun juga ada, kayak gitu. Nah terkadang ya anak-anak biologi ini kayak merasa kecil hati gitu, kayak aduh gue dari biologi doang nih, dari MIPA doang, nanti gue gimana gitu, nggak punya
ibaratnya selama kuliah udah terlalu fokus sama pendidikan gitu, ditambah lagi banyak praktikum segala macam. Nah, itu sih pengen yang aku sampaikan di sini gitu. Di sini teman-teman biologi semua, walaupun mungkin di sini bukan hanya anak biologi aja gitu ya, mungkin ada dari jurusan lain gitu. Nah, jadi gini, kalau dalam dunia kerja sebenarnya itu jurusan mempengaruhi, tapi nggak berdampak besar terhadap jenjang karir kita gitu, karena banyak banget perusahaan-perusahaan yang membuka kesempatan peluang kerja untuk dari berbagai jurusan gitu, karena kita ada sistem namanya manajemen trainee. Nah, di manajemen trainee ini semua jurusan tuh bisa daftar gitu, bisa masuk di pekerjaan ini. Contoh let's say di Pertamina atau di mana gitu, itu banyak banget membuka manajemen trainee. Anak biologi pun, anak bahasa pun yang nggak ada sangkut pautnya sama perusahaan itu tuh bisa daftar, karena nanti yang terpenting dalam proses perekrutan itu adalah skill yang kita miliki, pembawaan diri kita, kayak gitu. Nah, banyak orang di luar sana yang pinter, gitu, banyak banget yang IPK-nya tinggi. Cuman apakah dia tahu value dari dirinya dia? Karena ketika kita kerja, yang kita jual tuh bukan nilai, tapi value yang ada dari diri kita. Nah, value itu seperti apa? Kemampuan-kemampuan soft skill, hard skill yang kita miliki. Nah, itu gimana cara kita mendapatkannya? Cara kita mendapatkannya adalah ketika berkuliah. Nah, sayang banget teman-teman ketika berkuliah itu cuman pulang pergi aja atau terlalu fokus sama pendidikan gitu ya. Karena aku ngelihat ini based on my experience ketika aku berkuliah gitu. Banyak banget teman-teman biologi yang terlalu fokus terhadap pendidikannya kayak gitu. Sehingga dia lupa akan ternyata yang dibutuhin itu bukan cuma nilai aja gitu. Mungkin kayak misalnya mereka banyak remet gitu ya, atau enggak mereka banyak nggak lulus nih pas ujian di bawah KKM atau segala macam. Udah pusing nih, gua kayak nggak ada waktu nih buat ikut kegiatan-kegiatan atau segala macam. Justru itu sayang banget. Ketika kalian gagal di suatu kesempatan, kalian tuh punya skill, kalian punya passion yang bisa kalian kembangkan gitu. Mungkin nggak semua juga dari anak biologi kayak ngerasa dia biologi banget gitu. Contohnya misalnya kayaknya gue di biologi ini banyak banget kan kayak orang ngerasa salah jurusan atau apapun, dan malah mereka berusaha untuk pindah dan keluar gitu kan, dan ingin mencoba peruntungan baru di jurusan baru. Menurut aku itu sayang banget, buang-buang waktu. Karena di dunia kerja pun sebenarnya ya itu balik lagi ke passion diri kalian dan value dari diri kalian gitu. Aku pun pernah kayak ngerasa, kok kayaknya di biologi anak-anaknya terlalu pinter ya gitu, kayak pinter-pinter banget, kayaknya gue biasa-biasa aja nih gitu. Kadang suka minder. Tapi balik lagi gitu, aku tahu passion aku di mana, aku tahu aku interest-nya di mana, dan aku kembangin gitu. Walaupun IPK aku jelek, ibaratnya di biologi itu banyak yang lebih pintar daripada aku gitu. Tapi sedikit orang yang bisa melihat peluang kayak gitu. Banyak teman-teman yang IPK-nya 3,5, 3,6 kayak gitu. Cuman dia fokus aja terhadap pendidikannya, tapi nggak fokus terhadap pengembangan soft skill-nya dia kayak gitu. Jadi yang terpenting dalam dunia pekerjaan itu adalah pertama soft skill kalian. Kalian harus tahu dulu kalian tuh kira-kira minatnya kemana, arahnya kemana, kayak gitu. Kalau kalian kuliah terus kayak ngerasa nilai jelek atau segala macam, kayaknya kok IPK gue nggak 3,5, itu nggak usah khawatir gitu. Karena kalian lulus pun di atas IP 3 pun itu nggak masalah. Biasanya kan kalau kantor itu minimal IPK 3,00, nah selama kalian masih 3,00, it's okay gitu, nggak masalah. Nah terus juga ketika kalian ngerasa kayaknya kok beban perkuliahan tuh berat banget, nggak ada waktu untuk ikut kegiatan itu segala macam, itu salah. Justru kalian harus ikut kegiatan supaya kalian refresh otak kalian, supaya kalian melihat perspektif yang lain. Karena ketika kalian berada di organisasi di luar kegiatan kampus, itu kalian akan banyak menemukan diversity. Orang tuh banyak-banyak rupanya, orang tuh banyak pola pikir dan segala macam. Nah itu yang akan memberikan insight lebih ke kalian, dan itu yang akan menjadikan kalian lebih punya value dibandingkan yang lainnya. Jadi kemampuan kalian untuk berbaur gitu, itu juga penting, soft skill juga. Lalu juga kemampuan berkomunikasi kalian itu juga penting juga, karena kemampuan berkomunikasi atau public speaking itu membuka peluang-peluang baru. Ketika kalian bisa berbicara, ketika kalian bisa menuang pikiran kalian baik secara lisan ataupun tulisan, itu kalian akan lebih di-highlight oleh orang. Kayak si A dia pinter tapi dia lebih pasif gitu. Si B pinter juga tapi dia lebih komunikatif dan tahu apa yang ingin dia keluarkan. Nah, kayak gitu. Jadi kalian bisa di mark up sama orang. Jadi kayak nih orang ini nih bisa menuangkan gagasan dan ide pikirannya nih melalui public speaking-nya dia. Nah, itu juga bisa jadi soft skill yang kalian perlukan banget kayak gitu. Karena ketika kalian punya value tapi kalian nggak bisa mengungkapkannya, kalian nggak bisa tahu apa yang pengen kalian jual dari diri kalian. Kayak gitu. Itu sih yang penting dalam dunia pekerjaan. Dan yang satu lagi, jangan lupa tepat waktu dan juga jujur. Itu penting banget. Karena segala sesuatu itu kalian harus itu on time dan juga jujur, karena itu adalah kuncinya.
Itu sih. Ya bener banget Kak. Jadi saya dengerin juga kayak menarik, soalnya kan Kakak sempat bilang soal kayak kita terlalu fokus dengan perkuliahan kan, kayak bener banyak, jujur aja di angkatan saya juga banyak yang kayak gitu kan. Yang bisa saya omongin itu kadang kayak orang tuh ngeliat apaan sih kerjaannya main doang, nongkrong dulu, padahal mah mungkin kalau kita pikirin ya Kak ya, kita nongkrong itu kita melatih soft skill juga nggak sih soal kayak public speaking gitu Kak. Betul, cuman apa namanya ada batasannya, kayak misalnya kalian juga harus tahu juga kapasitas dan kemampuan kalian ketika memang apa namanya, kalau aku adalah tipikal orang yang menerapkan work life balance, jadi semuanya itu harus seimbang gitu. Nah, aku ini pernah IPK aku tuh sekitar jatuh di 2,9 waktu itu di semester pertengahan, kayak semester 3 atau semester 4 gitu. Tapi kayak aku ngejar gimana caranya aku harus lulus tepat waktu, bahkan kalau bisa lebih cepat gitu. Dan aku setiap ada peluang, misalnya kayak ada setiap semester kalau ada SP, bisa ngambil SP, aku selalu SP, aku selalu nyodok SKS. Terus juga kalau seandainya ada cuci nilai, aku biasanya ngambil mata kuliah lagi gitu. Dan alhamdulillah, yaitu aku menerapkan sistem perkuliahan jalan, terus kegiatan soft skillku juga jalan kayak gitu. Dan alhamdulillah waktu itu aku bisa menjadi orang ke-10 selama ke-11 selama hampir 60 tahun biologi UI berdiri, aku orang ke-11 yang bisa lulus 3,5 tahun kayak gitu. Dan itu aku senang banget, kayak maksudnya aku tuh nggak pinter, cuman aku bisa memanage diri aku dan aku ngerasa kayak alhamdulillah gue bisa melewati tantangan ini semua kayak gitu. Itu kayak challenging juga sih buat diri sendiri. Walaupun kita nggak pinter, itu nggak masalah, jangan pernah minder. Yang dia tuh lebih pinter daripada gue gitu, tapi belum tentu dia bisa memanage waktunya seperti apa yang kamu lakukan kayak gitu. Intinya kenali diri sendiri. Kalau kamu tahu potensi kamu bisa melakukan apapun yang akan kamu mau kayak gitu sih. Ibaratnya itu kamu kenali potensi diri kamu. Itu yang penting. Gitu. Bener Kak. Oh iya, ini penasaran pribadi saya aja sih, cuma kan kakak kan bilang kakak lulus 3,5 tahun nih Kak. Kalau dari pribadi kakak sendiri nih, kakak ngelihat teman-teman kakak yang mungkin lulus atau bahkan lebih dari 4 tahun itu, perasaan kakak kayak sayang ya masa kuliah aku jadi pendek, atau mungkin malah kakak ngerasa wah untung aja udah lulus duluan, walaupun memang kadang masih kangen sama teman, atau ada gimana Kak kira-kira pengalaman pribadi kakak dari lulus gitu? Kalau berdasarkan pengalaman pribadi aku, itu kenapa aku memilih untuk lulus cepat adalah sebenarnya aku memang fokusnya itu berkarir di bidang passion apa yang aku tekuni kayak gitu. Aku suka banget sama public speaking, aku suka banget berkomunikasi sama orang gitu, karena memang yaitu passion aku di bidang komunikasi kayak gitu loh. Kenapa kuliah tuh nggak ngambil komunikasi aja kayak gitu kan? Balik lagi gitu. Aku dari dulu suka biologi, suka banget pelajaran biologi dan segala macam, dan aku punya gagasan dan ide yang pengen aku tuangkan nih untuk dunia perbiologian, dan apalagi terutama dunia lingkungan kayak gitu. Karena aku tuh seneng banget bikin suatu inovasi atau gagasan-gagasan baru. Kayak aku juga seneng ikut lomba-lomba penulisan artikel. Bener kata Pak Yaswan tadi gitu. Ketika kamu punya gagasan atau sesuatu, baiknya tuh kamu bikinlah dalam sebuah tulisan, karena sebagai bentuk blueprint, cetak biru, kayak misalnya seenggaknya kamu tuh pernah membuat sesuatu gitu, dan itu kalian bisa nge-publish-nya di proceeding ataupun di karya-karya ilmiah dan segala macam. Selain untuk menambah nilai value dari diri kalian, ketika kalian mempublish dan juga menulis apa yang kalian tuangkan itu, kalian juga bisa menambah value dan juga rate dari Fakultas FMIPA UI, dan kalian bisa membawa nama MIPA UI kayak gitu. Nah, waktu itu juga aku pernah ikut lomba National Article Writing Competition yang diselenggarakan oleh WWF Indonesia, karena aku fokusnya pas di biologi itu lebih ke arah laut, marine biologist kayak gitu. Dan waktu itu aku ikut lomba se-Indonesia. Waduh, di situ banyak banget, ada anak ITB, anak teknik ITB ya gitu, terus juga anak teknik dari Udayana, UGM dan segala macam. Itu kita sama-sama berlomba tuh membuat sebuah terobosan baru, gagasan baru, gimana sih cara menanggulangi sampah permasalahan di laut Indonesia yang udah complicated banget, karena sampahnya itu nggak cuma marine debris-nya itu kayak tumpahan minyak, terus juga ada plastik dan segala macam. Wah, pokoknya udah crowded banget kayak gitu lah ya. Nah, akhirnya di situ aku mikir sebagai anak biologi itu apa yang bisa aku gunakan gitu, gagasan apa yang bisa aku buat untuk menanggulangi permasalahan di laut Indonesia
ini. Akhirnya waktu itu di semester 5 aku dapat pelajaran namanya mikrobiologi, kayak gitu. Kita membahas tentang mikroorganisme. Nah, akhirnya aku mengangkat topik tuh pemanfaatan mikroorganisme untuk mengapa ya? Mendegradasi sampah di laut, khususnya sampah tumpahan minyak, kayak gitu. Waktu itu aku bikin judulnya, artikel aku adalah bioremediasi serta alat penyaring sampah berbasis teknologi untuk laut Indonesia yang lebih baik. Jadi aku menggabungkan konsep biologi dengan konsep-konsep keteknikan, walaupun aku bukan anak teknik gitu, dan aku yaitu karena the power of communication skill, aku bergaul sama anak teknik dan segala macam. Kadang aku berbaurnya nggak cuma sama anak MIPA aja gitu. Kayak di saat orang-orang ikut BEM MIPA, aku nggak mau ikut BEM MIPA gitu. Karena kalau kalian di MIPA sama aja, kalian ketemunya itu aja. Cobalah belajar lebih luas lagi gitu. Karena ketika kalian keluar dari lingkungan kalian, kalian akan lebih banyak menemukan orang-orang lain yang pikirannya dan juga pengetahuan mereka, cara mereka mengolah sesuatu itu berbeda-beda banget, dan itu yang akan membuat pikiran kalian akan jauh lebih kaya kayak gitu. Dan akhirnya kayak aku waktu itu ngelihat, oh konsepnya ternyata anak teknik kalau buat kayak gini ya. Akhirnya aku menggabungkan tuh antara ilmu biologi aku dan juga pengalaman aku yang ngobrol sama temen aku di teknik. Jadi akhirnya aku gabung itu dalam artikel itu, dan alhamdulillah WWF mengapresiasi aku menjadi juara 1 National Article Writing Competition saat itu tahun 2019 atau 2018 kayak gitu. Nah, dari situ aku lebih semangat lagi, kayak aku mau nunjukin ini loh, selama ini orang yang yang ibaratnya underestimate biologi itu bakal jadi apa sih loh gitu. Nah, aku buktiin ini loh, gue bisa gitu. Gue bisa nyusul dan juga bisa ngejar apa yang lo mau, apa yang lo omongin. Kalau ngomong biologi nggak akan bisa jadi apa-apa nih, gue buktiin gue bisa. Kayak gitu sih. Aku lebih tertantang dengan pola pikir orang yang menganggap jurusan biologi itu ya udah bakal jadi guru. No, salah besar. Justru di biologi itu seluas dan sebanyak itu materi di biologi, dan peminatan di biologi itu nggak cuman ngebahas tentang metabolisme aja ataupun morfologi aja kayak gitu. Bedakan antara pendidikan biologi dan juga biologi murni. Kalau pendidikan biologi memang dia orientasinya adalah Halo Kak, Em, apakah suara saya terdengar? Wah, kayaknya kakaknya ketendang nih guys. Gimana nih? Kita tungguin aja kali ya sebentar ya. Sambil pihak panitia menghubungi kakaknya juga. Maaf, iya hilang koneksinya. Tapi ini bisa sebentar aja kok, Bu. Tapi tadi keren banget ya, ya kakaknya udah bisa ngebahas yang kayak gitu, sampai gimana bisa ditulis bioremediasi. Itu ya bener banget dari kata kakaknya tadi. Banyak banget orang yang nganggap jurusan-jurusan yang kayak biologi, apaan sih, jadi guru doang gitu. Kayak jurusan-jurusan lain mungkin di kafe, apaan sih, tukang gambar doang. Tapi orang tuh nggak ngelihat emang potensi dari sesuatu hal tuh nggak mungkin terbatas di situ-situ doang. Bener banget kata kakaknya tadi. Pasti nggak ada yang nyangka kan, saya lulusan biologi bisa bikin gimana cara ngilangin sampah di laut. Itu keren banget sih guys. Dan ya bener juga nih tadi kakaknya ada ngomong gini juga nih, untuk menjadi individu yang baik dan juga berprestasi tuh kita harus mengenali diri sendiri, tepat waktu, jujur, sama seimbang. Nah, dari semua hal yang dikatakan tadi itu emang benar. Kita nggak mungkin sukses di dunia kerja ataupun dunia pendidikan atau apapun itulah kalau kita nggak memiliki integritas diri ya. Kalau kita sendiri aja nggak tahu dengan apa yang kita lakukan, kenal dengan diri kita sendiri, ya siapa lagi yang kenal diri kita kalau bukan kita kan? Terus kita harus tepat waktu juga, kita harus jujur dan seimbang antara pekerjaan dan main. Emang benar sih yang diomongin kakaknya tadi.
Oh ya, makasih ya Sania. Benar itu harus dibedain tadi pendidikan biologi sama biologi. Emang kalau misalnya kita udah memiliki sifat-sifat yang diomongin tadi itu kita punya value. Kalau kita udah punya value, walaupun mungkin IPK kita kalah dengan orang lain, yang lainnya kita kurang dari orang lain, tapi kalau kita punya value, pasti ada aja perusahaan yang mau sama kita. Kayak emang kayak gitu. Dunia ini bukan cuma nilai doang, yang penting itu kita juga membutuhkan attitude sama soft skill. Halo. Aduh, Kalau Kak, tadi ada isu internet sedikit, tiba-tiba mati wifi aku. Tadi nyampe mana? Kita bahasnya tentang pengen kerja jadi apa aja tuh bisa di biologi. iya, Karena bener, bedain Kak. yang namanya pendidikan biologi dan juga biologi murni. Pendidikan biologi juga banyak banget prospek kerjanya. Jadi sekarang kita berada di era industri 4.0. Bahkan kita memasuki industri, bukan industri lagi, aku lupa deh, pokoknya sekarang udah pengen memasuki 5.0, itu jauh lebih canggih lagi, semua serba multidisiplin. Kita antara satu bidang ilmu dan bidang ilmu yang lain itu saling berkaitan, jadi kita nggak bisa berdiri sendiri kayak gitu. Nah, contoh kayak sekarang, saat ini pandemi COVID-19, corona gitu kan, itu banyak banget ahli-ahli saintis, apalagi biologis, yang memang fokusnya di arah molekular ataupun genetika. Dan ini ilmu kita kepake banget kayak gitu. Jadi memang roda itu berputar. Kehidupan di bumi ini juga, yaitu balik lagi ke ilmu alam, balik lagi ke biologi, bio dan logos kan. Itu jadi ilmu itu pentingnya ilmu kita gitu. Justru ke depannya menurut aku ya, peluang jurusan biologi itu jauh lebih luas karena yaitu akan banyak permasalahan lingkungan gitu ya, akan banyak permasalahan-permasalahan di laut dan segala macam. Nah, itu adalah kesempatan kita untuk mengambil alih dan juga kesempatan kita untuk berperan aktif untuk Indonesia terutamanya kayak gitu. Jadi memang persiapkan diri kalian untuk menghadapi ya ini industri namanya apa ya, aku lupa deh, pokoknya bukan industri 4.0 lagi, udah pengen industri 5.0 atau apa gitu, itu semakin maju lagi. Dan sekarang juga kita modelnya itu semua orang bisa datang ke Indonesia, bekerja di Indonesia dari orang luar negeri manapun gitu. Jadi saingan kita adalah bukan orang lokal lagi, tapi justru saingan kita adalah masyarakat global kayak gitu. Nah, gimana cara kalian supaya ngembangin value dari diri kalian gitu? Kuasai bahasa itu ada banyak gitu. Cuman yang saat ini yang memang prospeknya bagus adalah Mandarin tentunya. Itu kalau kalian ada waktu luang, belajarlah bahasa Mandarin. Nah, sekarang sepertinya bahasa Inggris itu adalah bukan suatu bahasa tambahan, tapi sebagai bahasa wajib setelah bahasa Indonesia yang harus kita miliki. Karena memang bahasa Inggris itu pengantar internasional kan. Kayak gitu pun selama kuliah pun kita menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Itu memang tuntutan zaman, bukan karena kita nggak cinta Indonesia, tapi memang itu tuntutan zaman seperti itu kayak gitu. Nah, mulai sekarang kalian persiapkanlah diri kalian melalui value-value ini, kemampuan berbahasa, kemampuan soft skill, dan tahu kenali potensi diri kalian. Itu sih yang bisa aku sampaikan sejauh ini ya, gitu. Setelah aku hampir 2 tahun lulus dari biologi, itu yang aku lihat dalam dunia pekerjaan. Yang penting banget. Iya Kak, tadi kan Kakak juga ada ngomong soal Kakak bikin karya tulis gitu kan. Biasanya kan kalau karya tulis gitu tuh kita kan dipresentasikan ya, lepas dari itu berupa PPT atau makalah atau apapun itu. Menurut Kakak, anggapan Kakak tentang presentasi itu apa yang bisa diterapkan di presentasi, dan ada nggak tips dari Kakak tuh biar bisa melakukan presentasi yang baik dan benar gitu Kak? Kalau presentasi itu adalah lebih ke arah kalian menuangkan ide-ide pikiran kalian dalam bentuk poin-poin. Poin-poin penting ya, bukan semuanya kalian copy-paste dan kalian tampilkan. Karena it's too overwhelm, karena terlalu kecil-kecil tulisannya atau terlalu membuat boring. Kayak gitu. Makanya ketika ada acara kayak gini pun, aku lebih prefer untuk ini, sharing-sharing kayak gini. Karena kalau orang lihat materi presentasi, siapapun juga bisa ngedownload di Google gitu, siapapun bisa mengakses informasi-informasi itu. Tapi yang terpenting adalah ya ini kayak gini, sharing-sharing, karena kan setiap orang punya pengalaman berbeda-beda. Justru yang penting value adalah di pengalamannya itu. Nah, kalau dalam dunia pendidikan akademisi atau dunia pekerjaan, ketika kalian ingin menyampaikan presentasi, yang pertama yang terpenting adalah kalian mesti tahu dulu esensi yang kalian ingin bawakan atau esensi yang ingin kalian sampaikan itu apa.
gitu. Kalau kalian tahu topik pembicaraan yang kalian ingin bawakan apa dan kalian menguasai itu kalian udah nggak usah lihat PPT juga bisa sebenarnya, kayak gitu. Itu kalian kenali dulu, cari tahu dulu apa yang ingin kalian sampaikan di presentasi itu, kuasai materinya. Lalu kalian juga ambil data sebanyak-banyaknya gitu. Karena ketika kalian menyampaikan suatu presentasi, mempresent sebuah hal, kalian harus punya based on data kayak gitu. Dan itu diajarin juga di dunia saintis, ya kan, di dunia biologi semua harus serba data kayak gitu. Kalian harus punya datanya gitu dan segala macam. Nah, collect dokumen, collect data itu juga penting. Lalu yang ketiga itu adalah ketika kalian setelah misal materi udah jadi nih, kalian udah tahu apa yang ingin kalian sampaikan, lalu juga kalian udah lengkap nih dokumen-dokumen dan data yang kalian ingin tampilkan, ibaratnya kalian ngomong udah punya data gitu. Jadi semau kalian diserang apapun, semau kalian dibolak-balik apapun pertanyaannya, ya kalian punya data, kalian bisa back to data yang kalian dapatkan itu. Kayak gitu. Lalu setelah itu kalau memang materinya udah jadi, ketika kalian mempresentasikan, yang paling penting adalah rasa percaya diri, confidence. Kenapa? Karena orang tuh nggak akan tahu apa yang kalian sampaikan tuh bener atau enggak. Ya nggak sih? Karena kan yang tahu kan yang nyampaikan kan kalian. Yang penting pede. Ketika kalian pede, ya udah semua akan terlihat, oh iya ya gitu. Dan juga kalian harus get attention dari audiens kalian. Nah, gimana cara get attention? Pertama, kalian bisa memakai intonasi yang semangat. Nah, tapi balik lagi dihubungkan juga dan dilihat juga nih, disesuaikan sama kegiatan acaranya. Kalau seandainya kegiatan acaranya misal keagamaan atau kegiatan acaranya sharing-sharing itu kayak misalnya kalau di Muslim itu kan ada roh dan segala macam. Nggak mungkin dong ketika kalian public speaking kalian pakai intonasi yang menggebu-gebu yang ibaratnya yang nggak sesuai lah, ibaratnya kalian harus lebih calm down kayak gitu. Nah, kalau kalian misal presentasi depan dosen dan juga presentasi di kelas itu juga beda. Ketika kalian presentasi pengen sidang dan kalian presentasi proceeding konferensi internasional, ketika kalian ingin mempublish paper kalian itu juga beda juga, pembawaan materinya, pembawaan penampilan diri kalian juga berbeda. Lalu yang kedua adalah ini penampilan juga harus ditunjang karena yaitu dicocokkan lagi sama kegiatan acaranya gitu. Kalau saya kayak ini orang apa banget sih, dangdut banget ibaratnya, acaranya nggak meriah gitu, tapi kenapa terlalu nyentrik gitu pakaiannya. Nah, itu juga pakaian harus disesuaikan juga kayak gitu, karena jangan sampai salah kostum gitu. Kalau sebenarnya public speaking itu nggak cuma tentang presentasi aja. Ketika kalian jadi MC gitu ya dalam acara kegiatan ataupun festival musik kayak festival musik dangdut, pop, jazz, terus juga ketika kalian menjadi MC kayak gini nih, kamu menjadi MC itu juga kemampuan public speaking, karena public speaking nggak terbatas dalam kemampuan kamu berbicara dalam ranah yang ibaratnya yang bukan profesional sih, ranah yang serius banget gitu. Tapi ketika kalian jadi MC, ketika kalian jadi pembicara, ketika kalian jadi narasumber, ataupun ketika kalian mempresentasikan, itu kemampuan public speaking kalian. Ketika kalian diskusi sama dosen pun, atau kalian bermasyarakat pun, itu kemampuan public speaking. Kayak gitu. Sebenarnya banyak cara juga untuk kalian dapat mengasah kemampuan public speaking ini. Jadi itu, kayak yang pertama intonasi, terus yang kedua kalian tahu esensi yang pengen kalian sampaikan itu apa, lalu juga kalian harus based on data, terus juga penampilan kalian juga harus diperhatikan juga kayak gitu. Dan yang lainnya yang terakhir nggak kalah penting adalah yaitu percaya diri. Itu sih. Benar Kak. Ya, makasih jawabannya. Tapi kan walaupun dengan semua hal-hal itu kita harus percaya diri, kita walaupun kostumnya udah pas, data kita udah lengkap nih, kan kadang emang ada beberapa hal yang lebih mudah dikatakan daripada dilakukan ya Kak ya. Walaupun kita udah tahu, misalnya udah pede nih, aku harus pede gitu. Tapi bisa aja kan, misalnya kita udah sampai nih, terus tiba-tiba ngelihat banyak orang dan tiba-tiba kita grogi, kita takut, itu menurut Kakak gimana ya cara untuk menanggulanginya? Oke, sebenarnya kalau masalah grogi gitu ya, itu adalah hal yang wajar banget gitu, karena setiap orang pasti ada masanya kayak kita udah well prepared gitu, kita udah mencoba untuk mempersiapkan, tapi lagi-lagi ketika hari H di atas panggung ataupun di depan orang banyak itu karena suka ngeblank. Itu adalah
normal as human being aja gitu, sebagai manusia biasa itu hal yang wajar. Nah, bagaimana cara kita, sebenarnya tugas kita adalah lebih ke arah mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi. Nah, gimana cara mengantisipasinya? Yang pertama, kamu bisa, dan teman-teman semua bisa banyak-banyak sering latihan depan kaca, atau mungkin biasanya aku pas kuliah aku punya peer group. Jadi selama kalian berkuliah, kalian kan nggak mungkin kan kalian bisa berbaur sama semua orang. Itu nggak mungkin banget, karena kalian punya pikiran yang berbeda, terus juga frekuensi yang berbeda juga antara setiap orang. Nah, jadi kalian pasti kan ada teman yang ngeklop, ada yang nyambung dan segala macam. Nah, ketika kalian udah ketemu sama teman-teman yang ngeklop dan nyambung ini, kalian buat peer group. Nah, kalian bisa tuh diskusi di peer group kalian, belajar bareng, latihan bareng. Jadi kalian minta tolong sama teman kalian, besok gue mau sidang skripsi nih, tolong dong ini materinya gue kasih kalau semua. Terus udah habis kayak gitu, kita set call. Kalau sekarang kan karena pandemi ya, kalau dulu kan belum pandemi, jadi aku bisa ketemu langsung sama teman-teman. Set call meeting di Zoom, coba nih gue pengen presentasiin. Nanti kalau ada kurangnya kalian kasih koreksi ya gitu. Nah, biasanya gue kayak gitu. Biasanya kalau pengen presentasi atau apapun itu latihan sama teman-teman peer groupku. Jadi kita ganti-gantian. Oh, kayaknya lu kurangnya di sini deh. Oh, kayaknya lu harus gini lagi. Nah, karena kita tuh nggak bisa nilai diri kita sendiri. Yang bisa nilai diri kita sendiri adalah orang lain. Kayak gitu. Makanya ketika kalian pengen melakukan sesuatu, baiknya tanyalah sama orang lain, kira-kira kurang gue di mana ya? Kira-kira gue harus memperbaiki apa di diri gue? Kayak gitu. Jangan terlalu pede juga sama diri sendiri, karena terkadang rasa pede yang berlebihan itu malah membunuh kita. Kayak gitu. Jadi memang harus dipersiapkan, harus banyak-banyak latihan juga. Lalu juga cara yang lainnya adalah ketika kalian ngeblank, contoh kalian lupa pengen ngomong apa, itu kalian bisa lempar pertanyaan ke audiens, kayak gitu. Atau juga kalian bisa, kalau emang kalian terlalu gugup gitu ya, ketika jadi center attention orang-orang, ketika kalian jadi pusat perhatian orang-orang, kayak, kok gue jadi orang-orang ya, kayaknya gue nggak nyaman nih dengan kondisi kayak gini. Kalian bisa, kalau seandainya ruangannya cukup luas, kalian bisa tuh jalan-jalan, di ruangan dari depan ke belakang, terus balik lagi gitu. Jadi kalian itu membawa enjoy aja diri kalian. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan. Dan juga kalau seandainya kalian udah mentok banget gitu, ya kalian itu bisa coba misal kalau lagi sharing-sharing kayak gini nih, kalian lupa pengen ngomong apa, kalian bisa lemparin pertanyaan atau lemparin hal kayak, siapa nih yang pengen sharing-sharing pengalaman juga sedikit aja gitu, aku coba dong pengen dengar kayak gitu. Itu bisa juga. Nah, ketika kalian ngeblank, ketika ada orang yang kalian lemparkan pertanyaan itu menjawab, kan kalian ada space waktu tuh untuk kalian healing, untuk kalian kayak balikin lagi nih kepercayaan diri kalian, balikin lagi kayak apa sih yang pengen gue omongin kayak gitu. Jadi memang ada banyak hal sih cara yang bisa dilakuin ketika kalian ngeblank kayak gitu. Tapi ya itu, ngeblank nggak bisa kita tahu kapan kita ngeblank, tapi kita bisa mengantisipasinya jauh-jauh hari dengan cara mempersiapkan diri sebaik mungkin, mempersiapkan materinya dan juga memahami materinya, terus sering-sering latihan kayak gitu-gitu sih. Paling itu mempersiapkan diri yang penting. Bener Kak, bener. Oh iya, ini satu lagi nih Kak, kan Boleh. biasanya kan kalau presentasi ataupun apapun itu, kalau ada sesi tanya jawab nih, pasti ada aja kan pertanyaan-pertanyaan yang datang tuh. Nah, biasanya kita tuh kan kadang suka tuh ada pertanyaan, terus kita malah ngerasa, wah gila, gue nggak tahu pertanyaannya apa gitu, gue nggak tahu jawabannya. Itu biasanya tips dari kakak buat nanggulanginnya gimana tuh, kalau misalnya tiba-tiba datang pertanyaan terus kakak nggak bisa ngejawab gitu, emang nggak tahu gitu. Kalau aku tipikal orang yang pede aja gitu. Bahkan ketika aku nggak tahu jawabannya, aku akan jawab yang menurut aku tuh ada hubungannya atau enggak, seenggaknya nyerempet-nyerempet lah sama jawaban yang benar. Nah, tapi kalau aku nggak yakin sama jawabannya, aku akan ngomong setelah aku jawab, tapi coba nanti aku make sure dulu ya, gitu. Aku cari, gitu. Setelah aku nanti dapat jawabannya, I'll get back to you, gitu. Atau misal kalau ini misalnya kayak gini nih, dalam talk show kayak gini, kan kita kan nggak bisa ketemu setiap hari. Paling setelah aku jawab, aku ngomong, oke, nanti aku make sure dulu tadi jawaban aku, nanti kalau aku udah dapat jawaban yang pasti, nanti kamu bisa tanya lagi ke aku lewat media sosial aku, atau aku minta media sosial kamu deh, atau nomor telepon kamu, nanti aku infoin jawaban yang udah pastinya. Biasanya kayak gitu sih. Yang penting kita jawab dulu, karena ketika ada pertanyaan tapi kita nggak berusaha untuk menjawab, itu salah. Justru kita harus berusaha menjawab dulu. Justru ketika salah, itu kalian akan belajar, dan itu adalah poin pentingnya. Kayak gitu. Jadi jangan pernah takut salah kayak gitu, karena sampai kapanpun hidup di dunia ini, menurut aku selamanya kita akan selalu belajar kayak gitu, karena ilmu pengetahuan akan berkembang terus juga ilmu yang udah ada nanti bisa aja tergeserkan dengan teori-teori baru, atau bisa ditambahkan lagi supaya lebih lengkap dengan penemuan-penemuan baru dan segala macam. Jadi intinya adalah itu pede aja,
jawab dulu aja, tapi nanti kalau kamu nggak yakin, kamu bisa ngomong ke si audiensnya, tapi nanti aku pastiin lagi ya, gitu. Nanti I'll get back to you kalau udah dapet jawabannya, gitu. Lebih ke arah situ sih. Kalau aku ya, cuman setiap orang kan pembawaannya beda-beda, kayak gitu. Dan mungkin ada orang yang pembawaannya mereka kayak, ngeblank nih takut, itu nggak masalah juga. Cuman ya itu aku sarankan supaya udah jawab dulu aja, yang kalian tahu sebisa kalian. Gitu sih. Oke. Kasih ya Kak. By the way, ini sesi materinya udah habis nih Kak. Jadi mungkin kita ke itu ya. Tapi asli sih ini keren banget ilmu-ilmu dari Kakak. Jadi berasa dapat pencerahan sih. Dan tentunya ilmu-ilmunya lebih bermanfaat lagi nggak sih kalau diimplementasikan langsung, kayak bisa dibilang learning by doing lah ya. Sebelum kita ini kan ada sesi tanya jawab ya gitu. Ya udah, aku minta waktu sedikit ya, kayak 5 menit untuk memotivasi sih lebih ke arah, karena ini menurut aku ini tanggung jawab aku banget sebagai anak muda kayak gitu, yang mendapatkan kesempatan lebih ibaratnya kayak gitu, karena nggak semua orang bisa berada di posisi sebagai mahasiswa kayak gitu. Kalian yang menjadi mahasiswa, ini aku pengen ngeluarin semangat aku sih sebenarnya. Gini, kalian pola pikirkan kan mikirnya gini, di luar sana masih banyak banget orang-orang itu yang nggak berkuliah. Ada banyak hal masalahnya mereka nggak berkuliah, entah karena mereka memang tidak didukung oleh lingkungannya, keluarganya gitu ya, atau entah pola pikirnya mereka yang memang bukan education oriented tapi lebih ke arah ya udah gue menghidupi diri gue sendiri dulu deh, kayak gue kerja dulu. Itu banyak banget karena itu adalah pilihan mereka, that's your choices gitu loh. Apapun yang kalian ambil itu adalah langkah pilihan kalian dan harus menghormati itu. Nah, ketika ada orang-orang yang memang tidak tidak seberuntung kalian mendapatkan kesempatan seperti kalian sebagai mahasiswa, itu kalian punya andil lebih seharusnya. Karena sebagai mahasiswa ini yang udah mulai luntur di generasi sekarang, merasa ya udah mahasiswa. Padahal tuh mahasiswa perannya tuh jauh lebih besar daripada itu. Gitu. Kalian menjadi penyambung lidah masyarakat, itu yang pertama. Itu tugas mahasiswa loh, kayak gitu. Ini bukan lebay, tapi emang kayak gitu. Memang itu tugas mahasiswa karena kalian punya kesempatan lebih dibandingkan orang lain, kayak gitu. Kalian punya power sebagai mahasiswa. Kalian berkuliah dan juga kalian memasuki masa-masa emas hidup kalian, karena selama berkuliah kalian tuh belajar banyak hal dan kalian banyak ketemu orang kayak gitu. Nah, apa yang udah kalian dapatkan selama berkuliah ini, tolong kalian sebarkan juga ke lingkungan kalian. Contoh, kalau kalian di kampusnya ada kegiatan-kegiatan di BEM, ada kayak masyarakatnya mahasiswa mengajar, nah itu coba kalian ngajarlah ke teras-teras belajar ataupun ke tempat-tempat yang memang BEM kalian tujukan untuk memberikan edukasi ke masyarakat kayak gitu, karena peran kalian tuh sangat ditunggu oleh masyarakat. Ini aku based on my experience. Waktu itu aku iseng-iseng ikut coba teras belajar. Kalau di MIPA itu ada namanya teras belajar dari BEM MIPA kayak gitu, MIPA UI. Aku di sana ngajar berapa kali ya, kayaknya 3 kali pertemuan, berapa kali pertemuan. Karena setelah itu aku nggak bisa ngajar lagi karena aku ada kegiatan lain gitu. Jadi aku cuma bisa ngajar waktu 3 kali kalau nggak salah. Nah, selama aku ngajar waktu di kawasan Depok, di Depok Jawa Barat ya, aku nggak tahu nama kampungnya itu apa gitu, nama wilayah kampungnya itu kampung apa aku lupa. Cuman waktu itu aku ke kampung di di Depok Jawa Barat, terus aku ngajar di sana sama teman-teman BEM. Dan di sana kayak aku ngerasa ternyata seru juga ya kayak ngajar-ngajar gitu. Yang paling bikin aku senang banget adalah ketika kita habis ngajar ada ibu-ibu orang tua dari mereka yang ngomong gitu, kayak nyampein langsung, Kak, kita di sini orang tua berterima kasih banget loh, seneng gitu ada mahasiswa teman-teman yang mau ngasih pelajaran tambahan nih ke anak-anak kita, karena di sekolah anak-anak kita jadi jauh lebih pinter kayak gitu dan jauh lebih mengerti materi pelajarannya sebelum anak-anak yang lain tuh tahu. Ibaratnya dia one step ahead nih anak-anak ini, karena di teras belajar itu diajarin materi satu materi lebih jauh dibandingkan materi yang diajarin di sekolahnya dia. Nah, dari situ aku langsung ngerasa kayak ternyata hal kecil yang bisa kita lakuin tuh berdampak besar banget bagi orang-orang di luar sana kayak gitu. Dari kita mengajar aja kita diapresiasi gitu. Oh, berarti kita ngajar aja kita bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat. Kira-kira sebagai mahasiswa apa yang bisa gue lakuin lebih lagi gitu. Akhirnya aku mikir,
Oh oke. Kayaknya ini nih fokus gue di bidang literasi, ngajar mengajar, terus juga baca tulis dan segala macam. Akhirnya aku mikir, oke, hal kecil aja, ruang lingkup kecil, ruang lingkup kuliah, gue udah bisa bermanfaat. Kira-kira hal besar apa yang bisa lebih bermanfaat lagi yang bisa gue lakukan, kayak gitu. Nah, aku cari tahu lah nih, gitu kan, apa ya yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Oh oke. Di DKI aku apa namanya naik dulu nih ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat provinsi. Waktu itu aku nggak berani langsung ke tingkat nasional, aku coba dulu tingkat provinsi. Aku cari tahu dulu kira-kira pemerintah kita tuh ada program apa ya gitu untuk mendukung generasi muda, anak-anak muda untuk bisa mengembangkan potensinya dia. Oh, kalau di dunia literasi ada di Jakarta itu namanya Abang None Buku. Oh ya udah, aku cobalah nih ikut kegiatan si Abang None Buku ini. Gitu. Nah, tapi sebelum aku ikut kegiatan Abang None Buku ini, aku juga coba dulu nih trial dulu di lingkungan fakultas aku dulu. Waktu itu aku minta izin ke Pak Yasman. Aku diriin pojok bacaan di Departemen Biologi. Tepatnya itu di tangga-tangga di landas. Kalau kamu udah pernah ke kampus belum selama corona ini? Pernah Kak, cuma belum pernah masuk ke gedung biologi langsung. Oh, jadi di biologi itu ketika kalian masuk itu namanya lantai dasar. Nah, di lantai dasar itu kan ada tangga dua tuh, yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Di masing-masing tangga itu ada meja, dan di meja itu tuh aku taruhlah tuh si buku-buku bekas dan segala macam. Nah, gimana cara aku dapetin buku bekas? Aku tuh kayak open donasi ke semua mahasiswa deh kayaknya waktu itu. Siapapun yang pengen kalau ada buku yang nggak kepake boleh sumbangin bukunya ke gue gitu. Terus waktu izin uang jajan bulan aku untuk diriin si pojok baca ini kayak gitu. Jadi aku beliin rak dan segala macam, dan akhirnya udah tuh aku izin Pak Yasman, Pak, aku izin diriin pojok bacanya di sini kayak gitu. Apa namanya, supaya mahasiswa biologi kalau pengen praktikum kan kadang jadwalnya agak lama, jadi kita nunggu. Jadi biar nggak ngobrol-ngobrol aja, jadi ada hal yang bisa dilakuin lah, ibaratnya itu bisa baca buku dan segala macam. Oh oke nggak apa-apa gitu. Akhirnya aku diriin lah nih pojok bacaan di biologi ini, dan alhamdulillah Pak Yasman mengapresiasi aku, memberikan sertifikat sebagai inisiator pojok baca di FMIPA UI. Nah, tiba-tiba hal kecil yang aku lakuin itu tiba-tiba diapresiasi sama kepala departemen kita. Terus aku seneng kan, gue cuma diriin kayak gini doang dikasih sertifikat. Wah, ternyata memang hal kecil aja bisa bermanfaat ya. Nah, aku semakin pede lagi untuk ngembangin ide-ide aku lagi. Nah, akhirnya dari situ mulailah aku ikut Abang None Buku ini di tingkat provinsi DKI Jakarta. Dan waktu itu alhamdulillah aku diberikan kesempatan sama Dispusip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta menjadi harapan 1 Abang Buku waktu itu. Nah, setelah aku di Abang Buku itu, nah disinilah tempat aku untuk belajar public speaking sebenarnya. Karena setiap minggu aku ditugaskan untuk mengunjungi RPTRA. Kalau kamu tahu, RPTRA itu adalah ruang publik terpadu ramah anak. Jadi kayak balai-balai warga gitu. Setiap minggu aku ngajar di sana, terus setiap minggu aku ngasih soft skill gimana caranya buat ide-ide usaha ke ibu-ibu dan juga ke masyarakat. Nah, di sana tuh aku ngerasa kayak, gue semakin punya value loh diri gue semakin bermanfaat loh untuk masyarakat. Nah, itu kalian tuh bisa ngembangin potensi diri kalian bisa cari tahu di luar sana tuh banyak sebenarnya organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang bisa menaungi ide-ide gagasan kalian. Intinya adalah kalian mau apa enggak untuk ngejemput itu. Gitu. Jadi jangan pernah malas untuk cari tahu potensi diri kalian. Kalau kalian tahu, insya Allah kalian tuh bisa mengembangkan diri kalian. Gitu. Jadi memang pendidikan itu memang penting. Cuman menurut aku ya pendidikan itu adalah suatu hal formalitas aja. Karena yang jauh lebih penting adalah value dari diri kalian. Kalian nggak usah mikirin kalian dari jurusan apapun. Kayak gitu. Ini sih apa namanya? Aku nge-encourage kalian untuk jauh lebih pede sama diri kalian. Jangan pernah merasa gua tuh dari jurusan apa-apa. Aduh, nggak perlu deh gitu. Karena toh pada faktanya saat ini gitu, aku lulusan biologi, tapi aku bisa duduk bersama-sama kerja dalam satu posisi dengan teman-teman aku yang teknik. Di tempat kerja aku sekarang itu banyak banget anak teknik, dan aku bisa duduk bersama-sama mereka dengan posisi yang sama. Jadi yaitu jurusan apapun jangan pernah mengecilkan diri kalian gitu. Karena kalau ketika kalian udah ngecilin diri kalian, ya udah gitu, itu nggak akan pernah, ya secara nggak langsung kalian matiin, bunuh diri kalian dengan mindset kalian sendiri. Kayak gitu. Jadi kalian lakuin apa yang kalian suka, cari tahu apa yang bisa kalian lakuin, dan
Akhirnya waktu itu setelah aku di tingkat provinsi dapat kesempatan jadi abang buku harapan 1, waktu itu aku ketemu sama Pak Anies Baswedan, terus juga ketemu sama pejabat-pejabat kecamatan, pejabat Pemprov DKI Jakarta, dan aku semakin senang kayak ternyata enak ya gitu, seru ya ketemu banyak orang-orang hebat, terus aku jadi punya banyak perspektif pikiran yang nggak aku dapetin sebelumnya gitu. Akhirnya aku memberanikan diri nih untuk ke next step ahead yang jauh lebih besar ke tingkat nasional. Aku cari tahu apa sih organisasi atau lembaga yang bisa naungin ide-ide gagasan pikiran anak muda. Akhirnya aku cari tahu di Kemendikbud. Nah, di Kemendikbud ada namanya Duta Bahasa Nasional. Nah, Duta Bahasa Nasional ini mereka tidak hanya membahas tentang kebahasaan aja. Bahasa memang salah satu fokus dari mereka, karena memang lembaganya ini adalah Badan Bahasa Kemendikbud. Cuman mereka ini, karena Kemendikbud ya, ada rencana strategis yang memang mereka fokuskan. Salah satunya adalah literasi. Nah, aku fokus di bidang literasi dari dulu. Nah, maka dari itu aku bawalah ide-ide gagasan pikiran aku gitu. Akhirnya kan karena aku udah punya pengalaman, udah punya data nih, aku pernah bikin pojok bacaan di Fakultas Biologi, dan aku tuh pas ketika diriin pojok bacaan, aku bikin kayak kuesioner gitu, kira-kira orang-orang tuh merasa bermanfaat nggak sih dengan ada pojok bacaan ini dan segala macam. Ketika aku dapat kuesioner itu, aku udah dapat data dong. Nah, ketika aku menuangkan gagasan aku ke Kemendikbud ini, aku pengen diriin pojok bacaan lebih luas lagi kayak gitu. Aku lihat kayaknya di tempat-tempat umum tuh belum ada. Sasaran aku waktu itu adalah stasiun kereta api. Dan akhirnya Kemendikbud mendanai waktu itu di kegiatan Duta Bahasa ini. Kemendikbud memberi dana, jadi aku nggak keluar uang sepeser pun. Jadi pemerintah memang udah punya dana sendiri untuk anak muda. Nah, ini yang mesti kalian manfaatkan dengan sebaik mungkin. Karena pemerintah tuh punya dana untuk kalian, sayang banget kalau nggak kalian gunain ini kayak gitu. Makanya kalian harus cari tahu deh, kira-kira kalian tuh passionnya di mana, terus kalian cari tahu lembaga apa kira-kira yang bisa menaungi diri kalian. Akhirnya aku di Kemendikbud didanai, gitu, diberi dana pendanaan. Akhirnya aku mendirikan pojok bacaan di ruang-ruang publik kayak gitu ya. Dan akhirnya aku bikin kuesioner kepada masyarakat. Waktu itu aku pergi ke HI sama organisasi aku Duta Bahasa ini untuk menjaring kuesioner, kira-kira setuju nggak sih kalau diriin pojok bacaan di stasiun-stasiun kereta. Oh, ternyata masyarakat sangat setuju kayak gitu, dan akhirnya aku bawa data itu dan aku sampein ke PT KAI langsung. Bayangin aja, aku mahasiswa biasa dan itu aku masih kuliah semester 5, aku dijejerin sama petinggi-petinggi PT KAI, direkturnya dan segala macam. Waktu itu bukan direktur tapi humasnya atau apa, pokoknya ibaratnya banyak petinggi-petinggi pejabat PT KAI di situ. Aku presentasi ini apa yang aku dapetin dan tim aku dapetin di lapangan. Terus juga masyarakat maunya begini, bisa nggak disupport untuk didirikan pojok bacaan, dan alhamdulillah program aku itu di ACC, dan sekarang kalau teman-teman lihat, kalau ke stasiun-stasiun itu ada pojok bacaan, yaitu alhamdulillah itu adalah salah satu gagasan yang memang aku aku sampaikan ke pemerintah dan pemerintah mendukung aku, dan akhirnya terciptalah si pojok bacaan itu di stasiun-stasiun. Nah, itu ketika kalian ada kemauan, ketika kalian ada gagasan, jangan pernah takut untuk merealisasikannya, karena pemerintah kita tuh sangat baik sama kita sebenarnya. Kayak gitu. Bukan sebenarnya, memang baik, cuman kaliannya aja yang belum tahu bahwa ada pendanaan ini, ada kegiatan ini, segala macam. Jadi rajin-rajinlah kalian mencari tahu kegiatan-kegiatan di luar sana, karena banyak banget kegiatan yang diselenggarakan untuk anak-anak muda. Kayak gitu. Dan akhirnya aku setelah pojok bacaan ini, aku mikirnya kayak, pojok bacaan orang-orang bawa buku kayaknya terlalu berat deh, kayaknya aku pengen bentuk digital. Akhirnya aku mendigitalisasikan bahan-bahan bacaan, terus aku jadiin satu compile jadi satu file, terus aku ubah tuh, aku upload, terus linknya aku ubah jadi barcode. Nah, ketika udah jadi barcode kan kita tinggal nge-scan doang. Ketika nge-scan kita langsung masuk ke dalam bahan bacaan itu kan. Nah, terus aku bingung, ketika kita udah punya bahan bacaan, kira-kira ya biar lebih menarik perhatian masyarakat tuh apa sih, biar masyarakat tuh pengen membaca kayak gitu. Akhirnya aku bekerja sama nih dengan pelaku ekonomi. Waktu itu aku kasih proposal ke sana kemari segala macam deh, ibaratnya aku nyari-nyari nih kira-kira perusahaan swasta mana yang mau menaungi ide aku ini. Akhirnya aku dapatlah nih sponsor dari Frisian Flag waktu itu. Akhirnya Frisian Flag bekerja sama gitu ya, kolaborasi dengan Duta Bahasa, akhirnya terciptalah namanya waktu itu Pintar Literasi. Jadi
aku memberikan susu secara gratis kepada masyarakat, terus di packagingnya itu ada barcode. Nah, barcode itu tinggal kita scan. Nah, setelah kita scan muncul tuh bahan-bahan bacaan kayak gitu. Nah, program ini Pintar Literasi ini aku bawa ke Duta Bahasa Nasional, dan alhamdulillah Kemendikbud mengapresiasi aku menjadi terbaik 1 Duta Bahasa Nasional Indonesia kayak gitu. Nah, maka dari itu berawal dari mimpi kecil, berawal dari aku melihat kayaknya mahasiswa tuh bisa ngelakuin hal yang lebih loh, kayak gitu. Ibaratnya itu sih semangat yang pengen aku tularin kepada kalian. Ketika kalian punya mimpi, ketika kalian punya gagasan atau ide, kejar gagasan kalian itu. Karena 1001 cara jalan untuk menuju Roma. Itu sih. Itu pesan aku, dan itu adalah hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Gitu. Makasih ya Kak, keren ceritanya, keren sumpah. Apalagi hal-hal kecil emang bisa mengubah banget. Oh iya, karena udah waktunya kita ke sesi mini games aja kali ya. Boleh. Sebelumnya saya akan membacakan ketentuannya. Yang pertama, panitia melalui MC menjelaskan mekanisme ketentuan mini games terlebih dahulu kepada peserta. Yang kedua, peserta diberikan waktu maksimal 3 menit untuk bebas memperkenalkan dirinya. Dapat berupa perkenalan apa yang menjadi minat peserta secara spesifik, apa impian dan cita-cita, dan juga interest pribadi lainnya. 1 menit dan 10 detik sebelum waktu habis, peserta akan diingatkan melalui bunyi bel. Waktu akan berjalan setelah peserta mengucapkan kata pertama. Setelah MC membacakan ketentuan mini games, panitia memilih peserta melalui fitur raise hand. Peserta dipersilakan menggunakan fitur raise hand setelah mendapatkan aba-aba dari MC. Jangan lupa ya teman-teman, boleh maju nih, jangan malu-malu, soalnya ada hadiahnya loh. Yuk, silakan, boleh yang ingin berpartisipasi boleh raise hand. Ya, Kak Anto, silakan, boleh dinyalakan kamera dan mic-nya. Halo, Kak Anto. Oke, halo. Halo. Silakan, Kak. Waktu dimulai sejak kata pertama, waktunya diberikan 3 menit. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anto. Terima kasih untuk pemaparan yang diberikan pada siang ini. Saya punya cita-cita ke depannya untuk jadi pengusaha yang sukses. Yang saya lakukan selama ini adalah membangun link, sama kayak pembicara tadi, kemasnya tadi, saya coba membuka komunikasi ke semua orang. Saya tidak membatasi diri, dan saya rasa itu sangat efektif. Mudah-mudahan dengan acara siang ini saya dapat ilmu sehingga dapat menambah wawasan saya. Mungkin itu aja, Kak. Terima kasih. Gimana Kak Valdo? Kira-kira ada tanggapan kan, Kak? Keren banget gitu ketika Mas punya mimpi, punya ilmu, karena aku percaya Mas, setiap orang itu terlahir, tiap orang tuh passionnya beda-beda, dan juga tiap orang tuh untuk menjemput rezeki itu beda-beda kayak gitu. Menurut aku ketika Mas udah ada kemauan, ketika Mas udah ada keberanian untuk mencoba dan juga memulai itu semua, itu udah bagus banget gitu. Ibaratnya dari diri Mas aja tuh udah membuka aura yang positif gitu. Semoga nanti kedepannya Tuhan memberikan jalan yang lebih mempermudah lagi untuk Mas mencapai titik itu. Dan juga itu ketika Mas mendapatkan relasi sebanyak mungkin gitu, itu nggak menutup kemungkinan ketika Mas ada kesulitan, mungkin entah nanti dalam perurusan izin urusan dokumen perusahaannya, nanti ketika Mas punya kenalan dari orang-orang lembaga terkait, bisa ikut dibantu tolong dan segala macam. Makanya itu bergaul pun sama siapa aja kayak gitu, karena kita nggak akan pernah tahu kapan kita membutuhkan orang itu. Dan jangan pernah kalian menganggap remeh seseorang, entah dari latar belakangnya dia, entah dari kualitas pendidikan, terus juga dari latar belakang ekonomi. Jangan pernah, karena hidup itu berputar gitu. Bergaulah sama siapapun gitu. Itu sih, dan aku sangat support banget. Semoga memang itu tadi yang Mas katakan, bisa lebih terbuka lagi. Itu aku sangat mendoakan banget, semoga Mas lebih sukses lagi ke depannya kayak gitu, dan akan mendapatkan orang yang lebih bermanfaat lagi dalam lingkungan karir Mas.
Baiklah, makasih Kak Faldo, Kak Anto. Ini berikutnya Kak Rahmat boleh menyalakan kamera dan mic-nya. Silakan Kak Rahmat. Ini dipilih sesuai urutan siapa yang raise hand lagi ya tadi ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, bagaimana seharusnya peran generasi muda atau mahasiswa milenial, khususnya pendidikan biologi, mengembangkan potensi pendidikan dan teknologi untuk jangka panjang dalam membangun Indonesia berkemajuan di era industri 4.0, menyongsong 5.0, serta pandemi COVID-19 ini, terutama dalam menghadapi bonus 2030 akan datang. Wah, luar biasa banget. Udah ngebahas sampai bonus era demografi. Iya sih bener, itu Indonesia pengen mencapai titik masa Indonesia emas tahun 2030-2045 kalau nggak salah. Karena memang jumlah anak generasi muda yang usia emas tuh banyak-banyaknya. Nah, ini adalah tantangan buat kita ketika kita nggak punya value itu ya, ketika kita tidak mengasah kemampuan kita sejauh-jauh hari sebelumnya gitu ya. Nanti ketika kita memasuki era bonus demografi ini malah nanti bisa jadi bumerang kalau kita nggak punya value, karena kita nggak bisa bersaing dengan masyarakat global. Nah, cara yang bisa kita lakukan sebenarnya ini terlalu berat banget pertanyaannya, karena pendidikan aku juga sebenarnya masih S1 aja gitu. Cuman kalau dari segi aku ya sebagai generasi muda, sebagai youth gitu, semangat aku adalah gini: ketika kamu punya ilmu pengetahuan yang kamu punya, bidang-bidang ilmu yang kalian kuasai, kembangkan bidang ilmu itu, dan kalian cari tahu kira-kira apa yang bisa kalian lakukan dari bidang ilmu itu. Contoh kayak waktu itu yang tadi aku bilang, yang aku dapat mata kuliah mikrobiologi, terus aku cari tahu nih kira-kira kebutuhan Indonesia saat ini apa gitu. Aku bukan pemerintah yang bisa membuat suatu peraturan, tapi aku adalah anak muda yang bisa memberikan ide dan gagas pikiran kayak gitu. Jadi aku mikir, gue nggak bisa nih ngambil alih dalam dunia pemerintahan, karena gue siapa? Gue bukan pemerintah yang bisa membuat suatu peraturan, tapi gue anak muda yang bisa nuangin gagasan dan ide gue gitu. Aku mikirnya waktu itu kayak gitu. Nah, akhirnya itu aku bikin karya tulis dan segala macam. Nah, ketika kamu pengen gimana sih cara mengembangkan potensi yang ada, itu kamu cari tahu dulu kamu tuh fokusnya sukanya ke bidang apa. Nah, ketika kamu tahu kamu fokus di bidang apa, kamu cari tahu dulu kira-kira peluang-peluang yang bisa kamu lakukan tuh apa, dan kira-kira di bidang itu tuh apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kamu bisa menuangkan gagasan ide pikiran kamu melalui karya tulis ataupun ikut lomba kayak gitu. Karena ketika kamu udah melakukan itu hal kecil tapi berdampak besar banget untuk Indonesia di kemudian hari, karena ide kamu itu bisa aja sewaktu-waktu dipakai sama pemerintah kayak gitu sih. Jadi memang hal-hal yang kecil terlihatnya itu bisa meaningful banget, bermanfaat banget untuk kedepannya. Jadi itu kamu cari tahu dulu apa yang dibutuhkan dari bidang yang kamu yang pengen kamu kembangkan. Jika kamu udah tahu nih apa dibutuhkannya apa saat ini, kamu coba cari pikiran-pikiran liar kamu, apa aja yang bisa kamu lakukan. Itu sih. Karena jangan pernah mikir kayaknya nggak mungkin deh. Semuanya itu bisa mungkin kalau kamu yakin. Gitu. Itu sih yang bisa aku sampaikan dari sudut pandang anak muda gitu ya, bukan sudut pandang orang yang memang expert di bidang biologi gitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, makasih Kak. Makasih juga dari tadi Kak Rahmat. Tapi mohon ditegaskan sekali lagi, ini masih mini games ya. Habis ini baru sesi tanya jawab. Berikutnya satu lagi nih, ada Kak Ita. Silakan Kak Ita. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulina Arianti. Saya merupakan mahasiswa dari Kementerian. Sebelumnya, terima kasih Kak. Untuk minat saya saat ini, saya mengikuti seperti lomba-lomba esai dan juga kayak buat jurnal gitu, tapi kayak disimpan sendiri, belum ikut lomba. Dan lomba esai pun belum pernah menang itu. Dan untuk
cita-cita saya ingin menjadi guru. Selain itu, saya juga pengen menjadi seorang penulis karena saya ingin menginspirasi orang lain dari tulisan saya. Mungkin itu, Kak. Baiklah, terima kasih Kak Ita. Mungkin ada tanggapan Kak Valdo? Luar biasa banget, keren. Jadi guru itu adalah pekerjaan yang mulia. Gitu, ketika kalian menyebarluaskan ilmu yang kalian miliki, insya Allah itu jadi pahala jariah buat diri kalian. Jadi jangan pelit-pelit deh akan ilmu. Itu sih tanggapan aku. Terus juga untuk nggak pernah menang lomba, nggak masalah gitu. Justru ketika kamu nggak pernah menang lomba, itu kamu udah dapat keuntungan dari apa yang udah kamu lakukan itu. Keuntungannya apa? Kamu jauh lebih berpengalaman dalam menulis dibandingkan orang lainnya. Nah, kemampuan kecakapan menulis ini sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan, karena ketika kamu pengen menuliskan approval kepada atasan kamu, ketika kamu ingin membuat suatu surat ataupun itu sangat dibutuhkan, dan itu kamu bersyukurlah sama diri kamu sendiri karena kamu udah berani mengikuti kegiatan apapun itu, walaupun ibaratnya belum sesuai sama ekspektasi kamu, itu nggak masalah, jangan berkecil hati karena kamu jauh lebih unggul gitu ya dibandingkan orang lain karena kamu udah mencoba kayak gitu. Itu sih tanggapan aku. Keren. Semoga jadi guru yang benar-benar ibaratnya bermanfaat untuk masyarakat karena Indonesia sangat membutuhkan guru-guru yang semangatnya kayak kamu gitu. Itu sih Leo. Oke, makasih ya Kak. Kayak ini berhubung udah 3 orang dan waktunya juga terbatas, kita lanjutkan aja ke sesi berikutnya ya. Nah, terima kasih bagi para audiens yang udah mau maju. Ditunggu ya chat dari panitia, karena akan dikonfirmasikan lagi untuk pemberian hadiah. Masih didiskusikan tentang pemberian hadiahnya. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Namun, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, para peserta dimohon untuk tidak lupa mengisi link registrasi yang akan dikirimkan ke kolom chat nanti. Karena bukti kehadiran dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat. Kita mulai dengan pembacaan teknis dari tanya-jawabnya. Yang pertama adalah, diharapkan bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan melalui pesan atau chat meeting selama sesi tanya-jawab berlangsung dengan format nama _ pertanyaan. Yang kedua, pertanyaan akan dipilih berdasarkan urutan mengirim. Yang ketiga, peserta yang terpilih diperbolehkan untuk menyalakan fitur kamera dan mikrofon untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Yang keempat, apabila peserta berhalangan untuk bertanya secara langsung, pertanyaan akan dibacakan oleh MC. 5. Karena keterbatasan waktu, pertanyaan yang hanya dijawab sebagian oleh narasumber. Yang terakhir adalah pertanyaan tidak sempat dijawab akan dijawab via email dan dikirim bersama dengan sertifikat dan rekaman acara. Bagi para audiens, dipersilakan untuk mulai bertanya. Silakan, Kak Kaulah. Boleh dinyalakan mikrofonnya. Ya, saya mau bertanya gimana cara untuk menghadapi kegugupan gitu. Saya kan suka kayak berbicara di depan umum gitu ya, tapi biasanya kalau udah hafal nih, kalau misalnya speech udah hafal, tapi tiba-tiba pas maju ke depan gitu kayak blank gitu. Misalnya gimana buat kontrol diri sendiri supaya nggak blank gitu. Makasih. Oke, nah berarti itu adalah problemnya gitu. Nah, ketika memang teman-teman gitu ya menghadapi ngeblank ataupun lupa, sebenarnya yang perlu dipersiapkan dan juga yang perlu dihadapi itu apa? Yang pertama dari segi mental. Kita harus pede dulu, confidence sama audiens ini, pahami dulu nih siapa dan berapa banyak, terus umurnya audiens kita tuh kayak gimana, kayak gitu. Ibaratnya dari segi audiensnya kita cari tahu dulu nih in detail seperti apa, kayak gitu, acaranya formal atau enggak, kayak gitu, biar kita bisa lebih siap lagi ketika menghadapi itu semua. Nah, ketika udah ngeblank, udah bener-bener nggak tahu banget apa yang pengen kalian lakukan, sebenarnya ngeblank itu tuh penyebabnya ada 4 hal sih kalau menurut aku ya. Yang pertama itu adalah hafalan materi.
Nah, ketika kalian udah hafal materi, ketika ngeblank itu gawat banget karena kalian bisa lupa semuanya. Nah, yang bisa kalian lakukan adalah jangan menghafal materi, tapi pahami isi materinya gitu. Karena ketika kalian udah paham, mau sedibolak-balik apapun, mau segimanapun, itu pasti kalian akan balik lagi ke pemahaman kalian itu, dan kalian akan jauh lebih bisa menjawab ataupun berbicara dengan apa yang kalian omongin gitu. Lalu yang kedua adalah penyebab yang lainnya adalah gugup gitu. Nah, gugup itu adalah hal yang wajar, as human being yang tadi aku bilang. Cuman kalian bisa mengantisipasi atau kalian bisa mengakali gugup ini dengan cara apa? Sering-sering berlatih gitu. Karena semakin kalian sering berlatih, jam terbang kalian semakin banyak, kalian akan lebih pede gitu tampil depan umum. Nah, kalau kalian tetap masih gugup, yaitu kalian bisa jalan-jalan yang tadi udah aku bilang tadi. Kayak kalian bisa jalan-jalan, kayak kalau tempatnya memang luas gitu ya, kalian bisa coba datengin audiens, atau kalian bisa jalan dari satu sisi ke sisi yang lain. Karena ketika kalian bergerak kan, itu kan akan lebih buat diri yang kalian lebih cooling down gitu kan. Terus juga biasanya ada distraksi kayak gitu. Kalau kalian tiba-tiba ngeblank distraksi, itu ada banyak hal. Misal tiba-tiba ketika kalian jadi pembicara megang mikrofon, tiba-tiba ada bunyi melengking. Terus kalian jadi lupa nih, jadi ke distract, yang ngomong apa tadi ya. Nah, kalau kayak gitu kalian bisa tuh lempar pertanyaan ke audiens kalian biar kalian tuh nggak kelihatan kayak kalian lupa. Nah, ketika nanti audiensnya jawab pertanyaan, kalian tuh bisa mikir-mikir lagi kira-kira tadi apa yang pengen gue omongin. Nah, itu juga bisa kayak gitu. Terus juga itu lebih banyak persiapan lagi kayak gitu, lebih apa ya, ibaratnya itu lebih memahami dan menguasai materinya kayak gitu. Memang agak susah kayak gitu untuk dipraktekkan, cuman yaitu gimana pun juga situasi itu kan harus kalian lewatin kan. Nah, lewatinlah situasi kalian lupa itu, ngeblank itu sepede mungkin gitu. Atau ketika kalian lupa pengen ngomong sesuatu, ngomong aja yang kalian yakini benar gitu. Karena yang tadi aku bilang, audiens tuh nggak akan tahu kalian tuh ngomong benar atau enggak. Karena kan yang pengen menyampaikan materi kan kalian kayak gitu. Jadi itu sih yang bisa aku kasih tipsnya untuk teman-teman. Gitu. Jadi kalau kalian mengendalikan rasa insecure, terus mengendalikan rasa ketidakpercayaan diri, itu kontrolnya ada di diri kalian. Kayak gitu. Kalian tuh harus kuncinya adalah confidence, percaya diri. Kalian jual diri kalian jual rasa kepercayaan diri kalian. Karena setiap orang itu nggak akan pernah ada yang sama gitu. Walaupun kalian mikir, gue ada kekurangan nih. Tapi justru kalian cari tahu kekurangan kalian apa, dan jadikan kekurangan itu sebagai bahan pembelajaran. Ketika kalian sudah belajar dan tahu kekurangan kalian apa, kan kalian akan mengimprove diri. Ketika kalian mengimprove diri, ke depannya insya Allah kekurangan itu akan menjadi sebuah kelebihan di kemudian hari. Kayak gitu. Justru kalian berterima kasih terhadap kekurangan ini, karena adanya kekurangan, kalian akan jauh lebih banyak belajar. Gitu. Kalau kalian udah di awal, udah sukses, udah nggak ada kekurangan, yang ada kalian jadi orang yang sombong, kayak gitu, kan nggak belajar. Justru kalian berterima kasih terhadap kegagalan dan kekurangan diri kalian. Itu sih. Oke, makasih Kak Valdo. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Anto lagi nih. Emang Kak Anto semangat banget. Ayo silakan Kak Anto. Oke Kak, makasih waktunya kembali. Izin off cam ya Kak, lagi keluar ini. Ini mau nanya, yang saya rasa ada nggak tips Kak biar kita tetap konsisten lah, karena konsistensi itu hal yang susah untuk saat ini. Misalnya, apalagi kan tantangannya udah berbeda-beda, zamannya pun udah berbeda. Misalnya ada masalah, ya mungkin kita harusnya pakai lagi cara-cara lain, tapi kadang-kadang jadi tambah surut. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, cara biar kita bisa berbeda dari yang lain gimana Kak? Biar berpikir out the box, artinya kan kita harus berbeda dari yang lain agar dilirik, kayak mengiklankan diri sendiri. Nah, cuman bagaimana kira-kira itu tanggapannya? Terima kasih Kak. Oke, jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama itu adalah bagaimana cara untuk konsisten. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita biar beda dari yang lain gitu ya, ibaratnya lebih menonjol value diri kita. Ini based on my experience ya, berdasarkan pengalamanku. Kalau kita ngomongin masalah konsisten, emang ini adalah hal yang sulit banget dilakukan, karena terkadang manusia itu kan tergantung mood juga, kayak gitu kan, terus juga tergantung kondisi dan situasi juga, kayak gitu. Ada banyak hal yang mempengaruhi kekonsistensian kita ini. Gitu. Cuman biasanya ketika aku pengen konsisten terhadap sesuatu, aku balik lagi dengan tujuan aku, dengan motivasi aku.
kayak gitu. Ketika aku udah mulai malas, aku balik lagi, oh motivasi gue adalah kayak gini. Contoh misal kayak waktu itu aku kuliah. Pas aku kuliah waktu itu, kenapa aku bisa mencapai 3,5 tahun, padahal menurut aku itu impossible banget, karena IPK aku pernah 2,9, IPK loh, IPK 2,9, tapi aku ngejar supaya aku konsisten bisa naikin nilai aku, karena aku punya motivasi aku adalah orang tuaku. Saat itu adalah pas aku kuliah di semester 6, papaku itu divonis kanker stadium 3, dan aku mikir, Tuhan gitu ya, astaga, kayak nggak bisa nih kayak gini gitu, nggak bisa kalau terlalu lama kuliah, karena orang tua udah habis uang untuk pengobatan, terus masih ada tanggungan adik-adik. Seenggaknya kalau saya bisa lulus lebih cepat, itu akan bisa mengurangi beban orang tua kayak gitu. Nah, motivasi aku adalah orang tua saat itu untuk mengejar apa yang aku mau. Jadi akhirnya ketika aku udah mulai malas, aku balik lagi ke motivasi aku. Oh iya, orang tua gue lagi dalam keadaan kayak gini segala macam kayak gitu. Pokoknya aku balik lagi ke motivasi aku. Tujuan aku tuh untuk mencapai posisi itu apa? Untuk mencapai suatu titik yang aku mau itu apa gitu. Aku balikin lagi ke situ ketika aku udah malas, ketika aku ingat lagi motivasi aku itu orang tua, oh ya udah aku jadi semangat lagi kayak gitu. Dan ya itu alhamdulillah akhirnya aku konsisten dan aku bisa lulus, dan itu pas banget pas aku lulus. Nggak lama setelah aku lulus papaku meninggal kayak gitu. Jadi seenggaknya aku nggak ada penyesalan di hidup aku sih terhadap konsistensi yang udah aku lakukan. Jadi ibaratnya ketika Mas pengen melakukan sesuatu, itu Mas cari tahu dulu motivasi Mas itu apa. Ketika Mas udah punya motivasi, ketika Mas males, Mas balikin lagi sama motivasinya itu, kira-kira bisa nggak sih gue mencapai itu. Soalnya gue ketika mencapai posisi ini, nanti hal-hal ini loh yang berdampak di diri gue kayak gitu. Ibaratnya ketika Mas pengen menjadi orang yang sukses, Mas nanti balikin lagi motivasi Mas, keluarga Mas mungkin, atau mungkin ibu atau ayah. Ketika Mas udah konsisten dan Mas bisa mencapai titik itu, kan nanti yang enak juga yang akan mendapatkan impact-nya adalah diri Mas dan juga lingkungan Mas. Ketika Mas punya manfaat untuk orang lain, itu akan jauh lebih happy sih Mas. Itu kalau menurut aku balik lagi ke motivasi Mas itu apa. Ketika Mas sudah tahu motivasinya, pasti Mas akan lebih semangat lagi, dan ketika malas jadi semangat kayak gitu, karena Mas tahu motivasinya apa. Lalu yang kedua itu adalah bagaimana cara menonjolkan diri atau menjadi pembeda dari diri yang lain agar ibaratnya out of the box kayak gitu. Ibaratnya pola pikir orang itu nggak langsung serta-merta datang gitu aja gitu. Ketika orang punya pemikiran yang lebih luas atau out of the box, itu dia bergaul juga sama orang yang lebih banyak juga, atau mungkin dia membaca banyak materi yang lebih banyak sehingga informasi yang diterima tuh jauh lebih banyak, sehingga pandangan pikir mereka jauh lebih terbuka. Nah, kuncinya adalah ketika Mas ingin out of the box, ini nggak tahu sih, ini saran dari aku aja, ini menurut pikiranku loh ya. Gitu. Kalau menurut pikiranku adalah Mas bisa banyak membaca. Ketika Mas banyak membaca, Mas banyak mengetahui hal-hal lebih, informasi lebih, karena di dunia ini ilmu pengetahuan tuh luas banget. Ketika Mas makin banyak membaca, Mas makin tahu banyak pikiran-pikiran orang, dan Mas akan semakin banyak insight yang masuk ke pikiran Mas. Jadi ketika Mas ingin membuat suatu keputusan atau membuat suatu ide gagasan, Mas banyak perspektif. Nah, perspektif itu ketika digabungkan akan memunculkan suatu ide-ide baru kayak gitu sih Mas. Jadi saran aku adalah banyak-banyak membaca dan juga melihat case-case yang ada gitu. Di internet kan banyak tuh Mas, bisa hubungin dengan job ataupun bidang yang Mas tekuni saat ini kayak gitu, untuk membuat suatu out of the box, sehingga Mas akan jauh lebih punya value yang lebih dibandingkan orang lain. Dan jangan lupa ketika Mas udah punya pikiran yang out of the box, Mas bisa komunikasikan. Mungkin kalau Mas saat ini bekerja gitu ya, bisa komunikasikan, maksudnya bekerja di bidang yang memang sesuai dengan yang Mas tekuni dan Mas yang cari tahu nih biar bisa out of the box, Mas bisa kembangkan itu, atau mungkin bisa sampaikan ke atasan, atau mungkin bisa sampaikan ke pihak-pihak terkait gitu. Dan atau jika memang Mas wirausaha gitu ya, itu Mas bisa gunakan konsep-konsep itu diterapkan dalam bidang usaha Mas kayak gitu. Nanti dicoba nih, oh gue udah punya pikiran out of the box, tapi kok masih gagal dalam usaha gue gitu. Nah itu berarti ada hal yang harus diimprove lagi kayak gitu. Ada hal yang memang harus lebih tingkatkan lagi supaya kekurangan itu akan tertutup sama kelebihan yang lainnya. Kayak gitu sih Mas, itu saran dari aku. Jadi banyak membaca dan juga banyak itu melihat sisi-sisi lain di masyarakat. Oke, kasih Kak Valdo. Berikutnya ada pertanyaan nih dari Kak Nur Halimah. Kak Nur Halimah, silakan.
Halo, Kak Nur Halimah. Oh ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Halimah Sadia dari jurusan Biologi Universitas Negeri Surabaya. Nah, dalam era saat ini, public speaking itu kan sangat penting ya Kak ya. Nah, tapi wawasan yang luas dan attitude yang baik itu tak jauh pentingnya. Nah, dalam dunia kerja, pada umumnya mana Kak yang lebih penting? Hard skill atau soft skill? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau seandainya kita ngomongin soft skill dan hard skill, itu kan dua hal yang berbeda, kayak gitu. Dan dua ini tuh saling beririsan. Kita nggak bisa berdiri sendiri dengan soft skill kita juga nggak bisa berdiri sendiri sama hard skill kita. Dan dua ini tuh harus kamu combine, dan kamu yaitu harus work-life balance, dan semua tuh harus balance. Nah, bagaimana cara mendapatkan soft skill dan hard skill yang baik itu? Ya, tentunya dari pengalaman. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan pengalaman itu? Nah, selama berkuliah, jangan pernah jadi kupu-kupu, karena ketika kamu nanti memasuki dunia kerja gitu ya, kalau kamu cuma kuliah doang, nanti sebenarnya ini berdasarkan pengalaman aku nanya sih ke teman aku yang memang HR, orang HRD. Kira-kira pas ada fresh graduate nih, ketika daftar, lo tuh ngeliatnya apanya sih dari mereka? Aku pernah nanya gitu ke teman aku yang memang udah lumayan lama di bidang HRD, kayak mereka, dia tuh udah sekitar 4 tahunan di HRD. Terus dia ngomong kayak gini, pertama gue lihat dari pengalaman CV-nya dia dulu organisasi. Loh, kenapa kok pengalaman organisasinya? Ya karena gue nggak bisa nilai dia pernah kerja atau enggak, karena dia nggak ada nggak ada pengalaman magang. Jadi gue ngelihat dia adalah dari pengalaman organisasinya dia. Nah, terus yang gue lihat dari organisasi itu apanya? Aku nanya lagi lebih detail lagi. Yang gue lihat adalah posisi dia jadi apa di organisasi itu. Contoh jadi ketua. Wah, jadi ketua berarti asumsi gue adalah gue nggak tahu gimana dia di organisasi itu, tapi asumsi gue adalah ketika dia di ketua, dia punya leadership yang bagus, dia punya komunikasi yang bagus, dan juga punya manajemen time yang bagus. Nah, kayak gitu. Jadi memang soft skill dan hard skill ini penting banget kalian dapatkan selama berkuliah. Jadi jangan pernah jadi kupu-kupu, kalian ikutilah minimal 3 atau 4 organisasi lah selama kuliah gitu. Nah, udah itu kalau seandainya fresh graduate gitu kan, dilihat dari pengalaman organisasinya dan juga posisi dalam organisasinya itu. Lalu yang kedua adalah pencapaiannya dia selama berkuliah, dia pernah ngelakuin apa aja kayak gitu. Kayak misalnya kamu ikut lomba-lomba atau segala macam, itu juga dilihat juga sama HRD kayak gitu. Lalu juga hal lainnya itu adalah yang nggak kalah penting, yang tadi kamu bisa membawa diri kamu nggak gitu, kamu sopan nggak sama orang, terus juga pokoknya pembawaan diri itu juga penting. Jadi memang hal-hal ini yang harus kalian persiapkan kayak gitu selama berkuliah. Lalu juga kalau ada kesempatan, kan kayaknya ya, sepengetahuan aku katanya nanti akan ada kebijakan baru bahwa beberapa semester itu kalian diberikan kebebasan untuk magang, dan itu akan menjadi salah satu nilai kalian nambah-nambahin SKS kalau nggak salah kayak gitu. Nah, itu kalian gunain semaksimal mungkin, karena ya yang tadi aku bilang, jangan pernah lihat dari jurusan apapun, karena itu nggak terlalu penting sebenarnya. Yang paling penting adalah kalian tahu kalian tuh bisanya di apa, passion kalian di mana. Kalian gembanginlah apa yang kalian suka itu. Gitu. Jangan fokus terhadap kekurangan. Ketika kalian fokus terhadap kekurangan, ya udah kalian akan terus jadi orang yang nggak berkembang. Justru ketika ada kekurangan, ya udah kalian terima kekurangan itu, kalian coba improve di kekurangan itu. Bisa nggak nih gue improve di kekurangan gue? Bisa nggak kekurangan ini gue ubah jadi kelebihan di kemudian hari gitu. Nah, kalau seandainya bisa, itu bagus. Tapi kalau enggak, kalian jangan fokus sama kekurangan, tapi kalian fokus sama apa yang kalian bisa. Fokus sama apa yang kalian bisa. Karena ketika kalian tahu kalian fokusnya di mana, kalian suka ngejalaninnya, pasti kalian akan memberikan impact yang lebih terhadap diri kalian tentunya. Karena kalian menjalani dengan senang, karena itu passion kalian. Itu sih yang saran aku. Jadi memang dua hal ini nggak bisa dilepaskan dan harus seiring sejalan gitu. Kira-kira itu sih, semoga menjawab ya, Halimah. Terima kasih, Kak Valdo. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Kak Fitriani. Silakan, Kak Fitriani.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Kak, kan ada beberapa pendapat yang bilang bahwa ketika kita punya hard skill yang minim, tapi soft skill yang bagus, maka insya Allah kita bisa bertahan dalam dunia kerja. Nah, gimana kalau kondisinya terbalik Kak? Dia itu punya soft skill yang minim, tapi dia punya hard skill yang bagus. Apakah dia bisa bertahan dalam dunia kerja? Terima kasih. Oke. Pertanyaannya luar biasa, berat banget. Aku coba jawab. Ini berdasarkan pengalamanku ya, gitu. Kalau ada yang nggak sesuai ya nggak apa-apa gitu, karena ini kan berdasarkan pengalamanku. Ini yang aku temui dalam selama ini aku udah habis lulus gitu ya, kehidupan pasca perkuliahan. Kalau seandainya dia lebih besar di hard skill, tapi soft skill-nya tidak sebesar hard skill-nya gitu. Nah, justru ini adalah esensi dari manusia. Manusia itu setiap saat harus banyak belajar. Karena kan memang Tuhan menyuruh kita belajarlah sampai kita ke liang kubur kan. Kayak gitu. Jadi memang selama kita hidup di dunia ini, kita harus banyak belajar gitu. Justru itu adalah PR untuk kita untuk mengimprove hard skill dan juga soft skill yang kita miliki. Karena yang tadi ketika kita udah punya hard skill dan soft skill mumpuni, terus kita menutup diri, oh gue udah punya hard skill dan soft skill, kok buat apa gue belajar lagi, bisa lah gue. Nah justru ketika kalian menutup diri akan kemampuan kalian, itu kalian salah, karena ilmu terus berkembang, dan kalian harus menyesuaikan diri kalian. Bukan lingkungan yang menyesuaikan dengan kalian, tapi kalian harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan juga perkembangan zaman. Jadi memang selama kita hidup itu harus kita update terus terhadap perkembangan yang ada. Terus juga soft skill, hard skill itu kita perlu update terus gitu. Nah, dengan cara seperti apa kita update hard skill dan soft skill? Contoh, kalau seandainya soft skill kita masih minim, kayak kita cari tahu soft skill di bidang apa nih? Oh, di bidang leadership. Oh, soft skill kita di bidang public speaking. Oh, soft skill kita di bidang ABC dan segala macam. Sekarang perkembangan teknologi udah semakin maju. YouTube itu ada materi-materi dari orang-orang yang memang aware, peduli terhadap pengembangan sumber daya, itu banyak banget di YouTube. Nah, kamu ataupun teman-teman semua itu bisa lihat motivasi-motivasi, kegiatan-kegiatan pembawaan materi dan segala macam, kalian bisa lihat di YouTube. Dan kalian bisa belajar dari sana, karena perkembangan zaman sekarang tuh udah luar biasa banget perkembangan teknologi, dan banyak banget orang baik di luar sana yang berbagi ilmunya secara gratis. Nah, kalian manfaatkanlah nih perkembangan teknologi ini untuk mengupgrade soft skill kalian ataupun hard skill kalian. Kayak gitu. Misal contoh kalian nggak bisa Microsoft Excel, Office, gitu ya, Word, segala macam, terlalu ribet nih, gue nggak bisa VLOOKUP, HLOOKUP, sedangkan itu dibutuhkan banget pas kerja. Ada YouTube, itu ada tutorialnya gitu. Jadi memang harus diimprove gitu, nggak bisa kita berdiam diri aja, karena memang soft skill dan hard skill kedepannya itu akan terus berkembang dan tuntutan semakin banyak. Jadi memang adaptasi itu diperlukan. Itu sih kalau jawaban dari aku. Harus terus update dan juga harus terus berusaha mengembangkan potensi dan juga soft skill dan hard skill yang kita miliki. Itu. Baik, terima kasih Kak Valdo. Dan berikutnya, ini ada satu lagi nih pertanyaan dari Kak Taskia. Silakan Kak Taskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sebelumnya Kak. Saya izin bertanya. Bagaimana kalau misalkan saat kita public speaking mendapatkan pertanyaan yang menyudutkan kita, dan hal ini akan berdampak sama kepercayaan diri kita saat public speaking berikutnya gitu. Terima kasih sebelumnya Kak. Oke. Wah, ini pertanyaan yang sebenarnya mind blowing sih, out of the box. Bagus juga. Keren juga gitu kamu kepikiran hal kayak gini. Terkadang ketika kita menanyakan materi gitu ya, menyampaikan materi ataupun berbicara sesuatu, pasti kan ada aja pro kontra di hidup ini kan, kayak ada orang yang nggak suka atau ada orang yang memang nggak mendukung ide-ide kita gitu. Aku biasanya nanggapnya adalah itu adalah hal yang wajar. Kita nggak bisa mengintervensi pikiran orang supaya orang menyukai kita. Kita nggak bisa mengintervensi pikiran mereka supaya mereka mau mengikuti apa yang kita omongin gitu. Itu kita nggak bisa mengintervensi itu. Tapi kita punya pikiran, kita punya diri yang bisa kita kontrol. Nah, ketika kamu menghadapi situasi kayak gitu, aku memposisikan diri aku, misal contoh aku berada dalam posisi seperti itu, aku akan jauh lebih mengontrol pikiran aku.
gitu. Dan aku lebih mengaccept kayak oh ya udah nggak apa-apa ketika dia menyudutkan gua, ibaratnya ya itu haknya dia. Cuma nanti ketika aku menjawab, aku bisa dengan cara hal-hal ibaratnya kayak orang udah serius kayak gini, kita bawanya santai aja biar keadaannya tuh nggak semakin menegangkan, ibaratnya gitu aja, dibawa lucu aja gitu. Ibaratnya kamu bisa melemparkan lelucon-lelucon ataupun materi-materi supaya menyairkan suasana di pembicaraan itu kayak gitu. Tapi kalau seandainya orang ini terus menyerang gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun statement-statement yang memojokkan kamu gitu, kamu bisa dengan cara yaitu kamu sampaikan lagi gitu. Kalau seandainya Mas atau Mbak memang tidak pendapat, itu nggak masalah, justru aku sangat terbuka dengan beragam pikiran dan juga pendapat masyarakat. Makasih banyak ya atas koreksinya gitu. Kamu bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Ibaratnya kamu berikanlah afirmasi yang positif. Jangan kamu malah kayak terkesan gugup atau gimana pun gitu. Yaitu balik lagi ke mindset kamu. Kamu harus bisa mengolah mindset kamu. Gitu, bahwa memang kita nggak bisa mengintervensi orang supaya suka sama kita. Itu sih. Itu saran dariku. Semoga. Oke, makasih Kak Valdo. Ini bisa dilanjut lagi ya. Mungkin ini ada pertanyaan berikutnya nih. Bentar. Maaf Kak, saya scroll dulu ya. Ini dari Kak Emilia. Emila, maaf. Kak Emila, silakan. Salam, Assalamualaikum Kak. Sebelumnya selamat siang. Perkenalkan nama saya Emila Yosefa. Saya asli dari Sumatera Utara, suku Karona. Jadi gini Kak, saya itu orangnya suka bersosialisasi nih. Terus sehingga semua saya ikutin gitu. Misalnya nanti kayak saya nih Kristen nih. Nanti saya juga ikut seminar Muslim. Terus tapi kan Kak, saya kan baru lulus SMK nih. Terus saya ada niat gitu untuk buka kelas untuk membimbing penulis pemula nih. Tapi saya sendiri karena bingung cara mulainya kayak mana gitu. Kan umur saya masih 18 tahun nih. Mungkin ada yang lebih tua dari saya, jadi ragu gitu sama yang saya ajarkan gitu. Makasih Kak. Oke, aku jawab dulu salam shalom juga gitu. Jadi gini, kalau kamu berada di kondisi kamu udah pengen memulai nih membuat sesuatu, ibaratnya kayak gitu kan, kamu pengen ngajarin atau memberikan materi atau bahan-bahan pengajaran kepada orang-orang lain tentang cara menulis, kurang lebih aku tadi nangkepnya seperti itu ya gitu. Nah, pertama supaya kamu lebih percaya diri lagi, kamu tinggal di Sumatera. Tadi di mana? Sorry. Di Sumatera Utara. Oh, oke. Di Medan itu setahu aku itu ada namanya Balai Bahasa kalau nggak salah. Iya, pasti ada Balai Bahasa di Medan. Nah, Balai Bahasa itu yang memang menaungi mengenai literasi gitu. Balai Bahasa ini memang fokusnya terhadap pengembangan soft skill masyarakatnya. Nah, kamu bisa datangi Balai Bahasa atau kamu cari tahu di Instagram Balai Bahasa Sumatera Utara. Terus kamu ikuti kegiatan-kegiatan mereka, karena biasanya di balai-balai bahasa itu punya Kemendikbud. Itu suka ada seminar-seminar gitu ya tentang bagaimana cara penulisan yang baik, terus juga pelatihan-pelatihan soft skill, lalu juga bagaimana cara membuat video bahan ajaran dan segala macam. Nah, ketika kamu udah mengikuti materi itu kan kamu akan mendapatkan sertifikat. Seenggaknya kamu sudah tersertifikasi lah ibaratnya gitu kan ya. Nah, itu akan menambah lagi tuh rasa kepercayaan diri kamu. Seenggaknya kamu udah jauh lebih unggul dibandingkan yang lain. Jadi kamu cari tahu di Sumatera Utara itu ada apa aja organisasi yang bisa naungi kamu. Setahu aku itu ada Balai Bahasa namanya, pasti ada gitu, itu punya Kemendikbud, dan di sana mereka sering banget melakukan pelatihan soft skill, dan itu bisa banget untuk kamu jauh lebih berkembang kalau menurut aku, untuk mengembangkan potensi kamu. Karena kayak gini senang banget ya aku kalau ngeliat ada anak-anak muda yang memang punya potensi dan juga semangat yang kayak kamu kayak gitu. Dan aku doain semoga kamu apapun yang kamu lakukan itu akan bermanfaat ke orang banyak, karena yaitu esensi hidup adalah berbuat baiklah kepada semua orang dan berbahagialah sebanyak-banyaknya. Sukses selalu ya Emila, aku dukung.
Kasih Kak Valdo, makasih Kak Emila. Berikutnya, nah masih bisa nih, ada satu pertanyaan juga dari Kak. Tunggu, aku juga pengen share screen sebentar ya. Ini masih ada hubungannya sama Emila tadi. Emila kan ngerasa kayak boleh Kak, boleh. Karena umur masih muda, terus kayak nggak punya pengalaman yang mumpuni, tapi dia pengen melakukan sesuatu. Nah, aku juga pernah berada di posisi itu. Aku sedikit pengen share screen. Sebentar. Udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan, Kak. Udah kelihatan ya. Nih, aku juga pernah ada di posisi kayak kamu. Kayak aku ngerasa, gue tuh siapa sih? Gue tuh cuma anak muda yang mungkin pendidikan gue cuma S1 doang, tapi aku punya semangat kayak gitu. Nah, dari aku punya semangat ini, aku ketemu sama banyak orang, Emila. Kayak aku ketemu sama pejabat-pejabat Kemendikbud, lalu juga aku sering diundang-undang sama beberapa organisasi-organisasi ataupun perusahaan. Kayak contohnya aku Kuiper. Di situ aku duduk bersama Gita Gutawa. Siapa juga yang nyangka anjir seorang gua gitu ya, ibaratnya seorang anak muda, ibaratnya kasarnya kayak gitu kan, kayak gue tuh siapa sih gitu. Tapi kok bisa gue berada di posisi ini? Nah, kayak gitu. Itu adalah the power of dream. The power of ketika kita punya sesuatu, ketika kita ingin melakukan sesuatu, ketika kita niat, itu pasti semuanya tuh akan mendukung, alamnya akan mendukung. Ibaratnya kayak gitulah kiasannya kayak gitu. Nah, siapa sangka juga waktu itu umur aku di sini tuh masih 18 tahun, Emila, kayak gitu. Tapi aku udah coba diri aku untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Nah, kamu cari tahu kegiatan apa yang bisa kamu lakukan di daerah kamu. Kayak gitu. Nah, ketika kamu ikut kegiatan, pola pikir kamu juga akan semakin berkembang dan semakin banyak perspektif baru yang bisa kamu temukan kayak gitu. Dan juga di umur aku yang saat ini, siapa sangka juga aku misalnya pernah masuk koran, Metropolitan, terus juga media-media di Indonesia kayak Sora.co, Media Indonesia, terus juga Tribuns dan segala macam, dan bahkan aku jadi brand ambassadornya dari Cakap waktu itu. Cakapnya adalah aplikasi gitu, aplikasi pembelajaran. Siapa sangka juga, ibaratnya mana ada aku hubungannya sama sama dunia perbahasaan ini, ibaratnya kayak gitu. Cuman ya itu, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mencoba memberanikan diri, ketika kita pede, itu pasti ada aja rezeki, Emila. Kamu jangan pernah takut kayak gitu. Ini waktu itu aku ketemu sama Bapak Anies Baswedan, terus duduk bareng, terus ini juga di sini aku ketika habis kegiatan aku rapat sama petinggi-petinggi waktu itu di Kemendikbud gitu, dan aku senang banget karena aku bisa sharing banyak banget hal gitu, kayak aku meluangkan gagasan pikiran ide-ide aku sebagai anak muda, terus juga mereka juga menanggapinya dengan positif gitu, karena Indonesia, pemerintah tuh membutuhkan anak muda yang memang memiliki semangat yang tinggi kayak kita semua ini yang ada di seminar ini. Aku yakin banget ketika kalian mendaftarkan seminar, kalian tuh punya semangat. Nah, semangat itu yang harus kalian pertahankan kayak gitu. Dan di sini aku bertemu sama Deputi Perpustakaan Nasional. Jadi aku lebih banyak tahu lagi nih tentang perpustakaan dan juga cara pengelolaan itu segala macamnya kayak gitu. Dan juga aku siapa sangka juga kayak gitu, aku juga pendidikan aku tuh yaitu ibaratnya aku tuh masih kalah jauh lah dibandingkan dengan orang-orang lainnya gitu, tapi yaitu ketika aku berani, ketika aku pede, yaitu aku tahu potensi aku, jadi banyak banget kesempatan-kesempatan yang datang ke aku kayak gitu. Dan ini waktu itu ini sih yang paling aku senang banget. Bayangin aja aku diundang sama DPD Republik Indonesia gitu. Jadi mereka ini bekerja sama dengan suatu organisasi namanya Dongeng Project gitu. Dan ini kalau kalian tahu, ini ada Abang Robin ya, Robin Situbarat. Dia ini kan S2 di luar negeri dan dia tuh udah keren banget. Aku duduk bareng sama dia, kayak aku ngerasa kayak kecil banget kan, kayak kayaknya gue tuh nggak ada apa-apanya sama mereka semua. Sedangkan di sini pembicaranya ada yang CEO, ada yang mereka founder usaha apa-apa, aduh gila deh, keren-keren banget, kayak aku ngerasa kecil, cuman aku pede aja sama diri aku, kayak oke, nggak apa-apa deh, mereka ibaratnya lebih keren daripada aku, tapi mungkin aku punya value di satu bidang yang bisa aku tonjolkan gitu, karena yang itu aku fokus ke literasi, jadi ya itu aku pede aja sama value literasi yang aku punya ini kayak gitu. Itu sih kurang lebih. Jadi memang jangan pernah takut gitu ya, karena ketika kamu takut pun itu nggak akan merubah kondisi dan keadaan gitu. Justru ketika kamu takut, kamu melawan rasa ketakutan diri kamu itu, ketika
kamu tahu akan resultnya akan seperti apa. Ketika kamu gagal, jangan pernah takut kayak mencoba lagi, karena ketika gagal justru itu waktu yang tepat untuk kamu mencoba lagi. Karena itu adalah salah satu langkah untuk improve diri menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih semangat lagi. Itu sih. Itu jadi Emilai, jangan pernah berkecil hati walaupun kamu bukan di pusat kota ibaratnya ya gitu, tapi pemerintah di Sumatera Utara tuh banyak banget menaungi kegiatan-kegiatan dan pendanaan dan segala macam, itu kamu nggak perlu khawatir. Emilai, sukses selalu. Aku juga berawal dari kayak kamu, ya nggak percaya diri, tapi aku lawan itu, kayak gitu sih. Oke, Kak. Makasih, Kak Valdo. Mungkin karena waktunya udah habis, kita cukupi dulu ya tanya-jawabnya. Oke, dipersilakan bagi para audiens untuk mengisi link yang sudah dikirimkan di kolom chat ya. Bisa dilihat jam di sini, ternyata tanpa dirasa-rasa kita udah mencapai penghujung acara. Tapi dimohon nih bagi para audiens untuk tidak keluar dulu dari ruangan Zoom ini, karena acara masih belum berakhir. Nah, sebelum ditutup, akan ada pemberian sertifikat dari Akris selaku PO acara kepada Kak Valdo sebagai pembicara. Silakan Akris dan juga bagian dokumentasi yang akan mengabadikan momen ini. Baik, saya akan mendokumentasikan penyerahan sertifikatnya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Kak Valdo buat acara hari ini yang luar biasa. Semoga sertifikat ini bisa bermanfaat dan jadi kenang-kenangan dari HMD Biologi. Nah, untuk selanjutnya, kami juga ada penyerahan sertifikat kepada MC. Itu kepada Leondi Tristan. Untuk yang bertugas, boleh share screen sertifikatnya. Baik, saya akan mendokumentasikan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sudah. Wah, terima kasih ya Kris, sertifikatnya jadi tersentuh gue. Oke, tadi itu udah kita lihat ya dari acara ini, kita harus menyeimbangkan hard skill dan soft skill dengan mengeksplorasi bahan belajar, bisa dari YouTube, dari link-link yang ada di internet, dari buku, atau mungkin aja malah dari webinar atau talk show seperti pada hari ini. Selain itu, tadi juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik, seperti bagaimana caranya kalau kita tidak memiliki soft skill yang cukup, tapi hard skill yang tinggi, itu cukup menarik, dan juga pertanyaan-pertanyaan soal bagaimana apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita masih muda tapi tidak pede walaupun kita ingin melakukan sesuatu. Nah, bisa kita lihat teman-teman, banyak sekali ilmu yang kita dapat pada hari ini, tapi mungkin sampai di sini dulu karena waktunya sudah habis. Sekian acara kita hari ini. Terima kasih bagi semua yang telah hadir. Saya selaku MC, mohon maaf bila ada salah kata maupun perilaku yang kurang berkenan. Para audiens jangan lupa ya untuk menunggu acara PNK yang berikutnya, dan juga jangan lupa untuk mengisi link registrasi sebelum keluar dari ruangan Zoom. Bagi yang sudah mengisi, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Saya MC mohon undur diri, dan sekali lagi terima kasih banyak bagi semua yang telah hadir pada hari ini. Oh iya, makasih banyak ya Kak Valdo.